Satu nyala api membelah gunung, menggabungkan kecepatan dan kekuatan, menyelesaikan semua gerakan ofensif dalam waktu setengah detik. Inilah satu nyala api membelah gunung yang sesungguhnya. Di depan rumah kecil di lereng gunung, Shen Buyun menyilangkan tangan dan mengomentari kemampuan kakiku dengan tenang. Satu api membelah gunung milikmu hanya bisa dianggap sebagai pencapaian kecil. Kau bahkan belum menguasainya. Teruslah berlatih dengan tekun. Gunakan satu api membelah gunung untuk menyerangku sampai aku bisa menendangmu. Itu akan dianggap sebagai penyempurnaan gerakan ini. Ya, Guru. Aku merasa sedikit frustrasi. Aku berdiri di depan Shen Buyun tanpa bersuara. Tiba-tiba, aku berteriak pelan, mengisi kakiku dengan kekuatan spiritual, dan menendang dengan kaki kiriku. Api menyembur keluar, menembus udara dan menghasilkan gelombang api yang menyilaukan. Sikat, kekuatan kakinya meledak di udara, bahkan membakar pohon kecil di dekatnya. Shen Buyun muncul di samping pohon itu, memadamkan api di dedaunan, dan berkata sambil tersenyum, kau terlalu lambat, kau harus lebih cepat. Jangan takut menendangku, aku punya baju lava, kau tidak akan bisa melukaiku. Setelan tempur lava Shen Buyun dikenal sebagai yang terbaik di dunia, dan sangat kuat. Inilah sebabnya ia mampu menjelajahi pegunungan Lingyun dan menghadapi banyak binatang misterius tingkat tinggi tanpa rasa takut. Master peringkat ke-7 dalam daftar naga ini memiliki begitu banyak kekuatan dahsyat yang patut dipelajari. Percepat, teknik napas naga meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan spiritual. Ledakan, tendangan lain meleset, dan kekuatan kaki Fei Suo hampir membelah pohon pinus kerdil itu berkeping-keping. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kali ini, Shen Buyun menunjukkan ekspresi puas kecepatannya sedikit meningkat. Mengingat kondisi urat spiritual yang hilang, kekuatannya sudah cukup. Teruslah berlatih. Malam ini latihlah kaki dan gerak kaki sebanyak 50 kali, lalu kau boleh kembali tidur. Ingat, jangan malas. Kau harus mengerahkan segenap tenaga dalam setiap latihan. Ya, bagaimana dengan gurunya, apa yang akan kamu lakukan? Shen Buyun menguap dan berkata, aku kurang tidur tadi malam, jadi aku tidur lebih awal hari ini. Kau tak perlu memberi tahuku kalau kau pergi. Oke, setelah Shen Buyun tertidur, saya berlatih berulang kali sesuai dengan kata-katanya. Pepatah latihlah suatu keterampilan 100 kali dan kau akan mengerti artinya memang benar adanya. Saya mendapatkan wawasan dan perasaan baru setelah setiap latihan. Kekuatan teknik kaki Yanyun terletak pada kemampuan adaptasinya, ringannya, dan ketajamannya. Setelah berlatih 50 kali dan berkeringat deras, saya menyadari bahwa Shen Buyun meminta saya berlatih sendiri sebagai mata kuliah wajib untuk mempelajari teknik kaki Yanyun. Memanfaatkan bakat hanyalah jalan pintas. Lagi pula, apa yang saya dapatkan adalah milik orang lain, dan saya perlu mengintegrasikannya sendiri. Setelah pertarungan selesai, dia merasa sedikit lelah, lalu teringat bahwa dia punya janji untuk bertarung dengan 3 orang suci yang bangkit, jadi dia segera turun gunung. Waktu menunjukkan pukul 9 lewat ketika saya kembali ke kantor pengasah pedang. Saya langsung mandi air dingin, lalu beristirahat. Saya berhenti berlatih dan menyimpan energi untuk menunggu pertarungan di malam hari. Waktu berlalu dengan cepat. Menjelang pukul 12, aku berganti seragam sekolah baruku dan mengenakan baju lama. Lalu aku keluar dari kantor tempat mengasah pedang dan menunggu dengan tenang di jalan kecil di depan kantor. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan, diiringi suara pembicaraan. Orang pembawa sial, hari ini aku harus memberitahu si idiot ini betapa besarnya perbedaan kekuatan ini. Saudara Singh, bagaimana kalau kita pergi bertiga saja? Apapun, sesuaikan dengan situasi. Bagus. Mereka datang. Saya melirik ke sekitar dan melihat kantor pembuangan limbah tidak jauh di depan kantor penggiling pedang. Ruang terbuka di belakang kantor pembuangan limbah penuh dengan semak-semak dan ember-ember kotoran. Tugas utama kantor pembuangan limbah adalah membersihkan saluran pembuangan, jadi jelas tidak ada kekurangan ember kotoran. Akibatnya, 20 atau 30 ember kotoran berserakan di bawah sinar bulan, seolah-olah sedang bermain catur. Kebetulan sekali medan di sini sangat jernih, di mana semak-semak dan jurang-jurang berada, terlihat jelas dan nyata, tempat yang sempurna untuk bertempur. Hei, pecundang ini sudah menunggu di sini. Zhuang Hengxing mencibir dan memanggil Wudi. Cahaya spiritual berwarna merah darah memancar dari pedang besarnya, dan ia tertawa terbahak-bahak, apakah kau siap mati? Tanpa berkata apa-apa, aku membuka tanganku dan memanggil pedang bulan. Aku berteriak pelan dan mengaktifkan teknik napas naga. Tiba-tiba, seluruh emosiku berubah drastis, bagaikan jurang yang dalam, tenang dan sunyi. Ledakan, Zhuang Hengxing menghancurkan tanah dan menyerbu sebagai seberkas cahaya putih. Serunya bertarung adalah ketika kedua belah pihak tidak senang, jadi mereka bertarung secepat mungkin. Lagi pula, dia adalah orang kuat di alam Tiancong. Jika aku berhadapan langsung dengan Zhuang Hengxing, aku pasti akan kalah dalam waktu tidak lebih dari 3 ronde.
Kekuatannya setidaknya 3 kali lipat kekuatanku, dan kecepatan kami kurang lebih sama. Berdengung, Wudi turun dari langit dengan cahaya yang menyala-nyala. Ilmu pedang Zhuang Hengxing biasa saja, tetapi penuh dengan niat menghabisi. Aku salah langkah dan menggunakan teknik kaki awan asap, yang semulus asap dan awan, untuk menghindari pedang Zhuang Hengxing dengan mudah. Aku memanfaatkan situasi ini dan mengayunkan pedang bulan, mengenai kakinya dengan pedang. Dengan bunyi klang, kekuatan spiritualnya terpantul. Memang ada baju tempur, tapi itu bukan apa-apa. Saat Zhuang Hengxing kehilangan keseimbangan, aku melancarkan serangan lagi, menendangnya 2 kali berturut-turut di samping, dan langsung menjatuhkannya ke parit kecil di sampingnya. Wow, Zhuang Hengxing terlibat perkelahian hebat di parit, yang menyebabkan kotoran berceceran di mana-mana. Kakak Xing, Yun Yu dan Shen Lang mengangkat perlengkapan spiritual mereka bersama-sama dan bersiul. Yun Yu memiliki keterampilan yang hebat, dan dengan teriakan pelan, ia menyilangkan pedang di dadanya. Gelombang udara putih berterbangan, dan dengan teriakan nyaring, ia melontarkan sinar pedang sepanjang hampir 4 meter. Gale Stab, level 4. Wah, dia memang master. Pantas saja dia memenuhi syarat untuk masuk Rise Academy. Namun, ini wilayahku. Sambil mundur, ia mengangkat kakinya dan melemparkan ember kotoran ke arah Yun Yu. Akibatnya, tombak Gale menembus ember itu dengan sempurna, tetapi air kotoran dan benda padat di dalamnya terus mengenai lengan Yun Yu. Ia langsung mendengus orang pembawa sial, kau benar-benar menggunakan senjata tersembunyi yang bau. Aku akan mempermalukanmu. Shen Lang datang sambil berteriak. Sayangnya, dia terlalu lambat dan dikalahkan oleh 3 ember kotoranku berturut-turut. Di belakangnya, Zhuang Hengxing, yang terkuat dari ketiganya, berlumuran kotoran ternak, bahkan baju tempurnya pun hancur berantakan karena panik. Ia menebas Zhuang Hengxing dengan pedang tak terkalahkan yang berlumuran kotoran ternak, sambil berteriak, kau cari mati. Kekuatan spiritualnya sudah tidak teratur, dan serangan ini hanya mengerahkan paling banyak setengah dari kekuatannya. Bertarung langsung. Aku menggunakan langkah asap dan awan untuk sedikit menghindar, tetapi jarak antara aku dan Zhuang Hengxing hanya terpaut 2 meter. Pedang bulan menebas, dan dengan suara klang, kekuatan kung napas naga mematahkan kekebalan Zhuang Hengxing, tetapi tinju kiriku sudah siap meninju tepat di rongga matanya, itu adalah tinju petir. Ledakan. Ziz. Pukulan petir itu tak hanya membuat Zhuang Hengxing terpental, tetapi juga membuat tubuhnya terjerat dalam kilatan petir yang dahsyat. Ia berguling dari udara dan kembali menjungkir-balikan beberapa ember kotoran. Di sisi lain, Shen Lang dan Yun Yu juga berjuang keluar dari serangan ember kotoran, tetapi aku memotong dengan kuat, menjatuhkan mereka masing-masing dengan pedang, dan menggunakan teknik kaki Yanyun untuk menyerbu ke kiri dan menendang ke kanan, menjatuhkan kedua pria itu hingga tidak dapat berdiri. Tak lama kemudian, ketiganya mengalami memar dan wajah bengkak. Mereka bahkan tidak bisa membuka mata atau mulut. Membuka mulut berarti menelan kotoran, jadi mereka lebih memilih bunuh diri. Ayo pergi, hari ini nggak dihitung. Si idiot ini pakai cara yang keji Wuwa. Zhuang Hengxing mengucapkan kata-kata kasar, menelan seteguk kotorannya, dan melarikan diri dengan panik bersama 2 orang lainnya. Aku memandanginya, perlahan-lahan melepaskan bilah bulan itu, berbalik dan kembali ke kantor pengasah pedang, mandi lagi, lalu membuang pakaian lamaku. Pakaian-pakaian itu terkena noda kotoran dan tak bisa dipakai lagi. Aku bahkan tak bisa mencucinya sampai bersih. Hasilnya, setelah pertarungan, tubuhnya terasa sangat segar dan ia tak kuasa menahan diri untuk melepaskan energi spiritualnya. Ia segera memasuki kondisi meditasi dan berlatih teknik napas naga. Setelah ia menguasai teknik napas naga tingkat ke-6 dengan sempurna, ia dapat melapor kepada sepupunya, Bu Suanyin. Setelah berlatih lagi sampai hampir fajar, ia tertidur lelap. Sebelum aku terbangun, terdengar ketukan di pintu. Ternyata itu seorang instruktur layanan. Dia menatapku dengan heran dan bertanya, apakah Anda Bu Yixuan, calon siswa dari kantor Mujian? Ya, ada apa? Ikutlah denganku ke kantor disiplin. Oh, ada apa? Aku juga tidak yakin. Pergilah saja kalau diminta. Oke, setelah berganti seragam sekolah yang bersih, ia mengikuti instruktur ke kantor disiplin tanpa sarapan. Bahkan sebelum memasuki kantor disiplin, ia melihat 3 orang lainnya, 3 orang suci yang bangkit. Mereka sudah berganti pakaian baru, tetapi memar di wajah mereka tak dapat disembunyikan. Begitu melihatku, Zhuang Hengxing menggertakkan giginya dan ingin melawan aku sampai mati, tetapi dia menahan diri. Direktur Departemen Disiplin, Bu Feng, dikenal karena wajahnya yang tegas, dan tidak ada seorang pun yang berani bersikap kasar kepadanya. Semuanya, masuklah, Bu Feng berkata dengan wajah muram. Setelah mereka berempat memasuki kantor, Bu Feng membanting koran sekolah di atas meja dan berkata, lihat sendiri. Kalian sudah melakukan pekerjaan yang buruk. Kalian hampir sepenuhnya mempermalukan Wanling Cholege. Judul utama koran sekolah,
berupa sebaris karakter hitam besar, tampak mencolok siswa Bu Yixuan mengalahkan 3 orang suci dalam pertarungan tinja tengah malam, meraih kemenangan gemilang. Bahkan ada foto Zhuang Hengxing dan yang lainnya yang disiram tinja. Jarang sekali foto sejelas itu bisa diambil dalam kondisi gelap seperti ini, tetapi wajah Zhuang Hengxing langsung pucat pasi, dan ia berkata dengan dingin, orang-orang di koran sekolah pasti ditendang di kepala oleh keledai. Beraninya mereka menerbitkan hal seperti itu. Kurasa kepalamu ditendang oleh seekor keledai. Bu Feng berkata dengan tatapan dingin, Zhuang Hengxing, Yu Nyu, Shen Lang, apakah kalian bertiga tahu betapa parahnya pertempuran di kampus? Tahu. Ketiganya menundukkan kepala serempak. Kembalilah sekarang dan tulislah kritik diri sepanjang 500 kata sebelum kembali lagi. Ya, saat aku berbalik dan hendak pergi, Bu Feng menghentikanku. Bu Yixuan, berhenti. Hahaha, Zhuang Hengxing dan yang lainnya tertawa sangat bangga. Saya berbalik dan berkata, Direktur, apa yang terjadi? Memiliki. Wajah Bu Feng muram. Ia berkata, aku tahu hubunganmu dengan wakil presiden memang rumit, tapi kalau kau terlibat perkelahian di akademi sebagai kandidat, kau akan langsung dikeluarkan. Ini surat perintah pengeluaranmu. Kau bisa mengurusnya sendiri. Dikeluarkan. Saya tercengang. Surat perintah pengusiran itu jelas-jelas ada stempel Direktur Departemen Disiplinnya. Astaga! Apa ini serius? Pada saat ini, seorang guru bergegas menghampiri dan mengatakan sesuatu di telinga Bu Feng. Akibatnya, ekspresi Bu Feng berubah dan tatapannya menjadi lebih dingin. Seseorang datang. Ada 2 orang, satu adalah Bu Suanyin dan yang lainnya adalah Sulu. Wakil Presiden, mengapa Anda ada di sini? Tanya Bu Feng. Kau hendak memecat saudara Bu Suanyin, bagaimana mungkin aku tidak datang? Bu Suanyin melirik saya, lalu berjalan ke kursi di tengah kantor dan duduk. Ia menyilangkan salah satu kakinya yang panjang dan seputih salju, lalu membungkuk di kursi sambil mengacak-acak rambutnya. Ia berkata, Direktur Bu Feng, saya tahu Anda punya koneksi dengan keluarga Zhuang, tapi bukan berarti Anda bisa membiarkan Zhuang Hengxing begitu saja hanya dengan mengkritik diri sendiri. Tapi Anda sengaja mempersulit Xiao Xuan, yang ingin memecat saya. Bu Feng mengerutkan kening dan berkata, Wakil Presiden, Anda terlalu baik. Meskipun saya mengenal ayah Zhuang Hengxing, saya tidak akan pernah pilih kasih dalam hal ini. Semua keputusan saya dibuat sesuai aturan. Bab berapa ini? Tanya Bu Suanyin ringan. Piagam Akademi Semua Jiwa. Momentum Bu Feng melemah drastis saat ia berkata, Pasal 31 peraturan tersebut memaafkan bahwa siapapun yang terlibat dalam perkelahian pribadi di dalam akademi akan dihukum dengan teguran dan kritik publik. Jika pelakunya adalah seorang kandidat, mereka akan langsung dikeluarkan. Oh, Bu Suanyin mengangkat alisnya dan tersenyum, tapi aku ingat pasal 31 meter maafkan bahwa semua siswa yang terlibat dalam perkelahian akan dihukum sama. Bagaimana mungkin? Bu Feng buru-buru membolak-balik peraturan dan bertanya, kapan diubah? Bu Suanyin tiba-tiba berdiri, matanya yang indah terbelalak lebar saat ia berkata, saat ini, saya wakil rektor, dan saya memiliki wewenang untuk mengubah piagam perguruan tinggi ini sendiri. Ada apa? Apakah ada masalah? Bu Feng tercengang. Wakil Presiden, apa yang kau lakukan? Apa kau rela mengubah piagam akademi yang sudah berusia berabad-abad hanya demi kebaikan adikmu? Aturan memang sudah ditetapkan, tetapi manusia tetap hidup. Jika saya bilang untuk mengubahnya, saya akan mengubahnya, dan saya akan segera melakukannya. Ini kalau begitu oke. Bu Feng seperti bola kempes. Sebagai salah satu pembimbing spiritual di akademi, ia pernah dikagumi semua orang. Namun, di hadapan wilayah kekuasaan Bu Suanyin yang kuat, ia tak lagi memiliki momentum. Kakak, bisikku, aku merepotkanmu lagi. Tidak masalah. Sepupuku menatapku lembut dan berkata dengan suara lantang, Xiao Xuan, kamu tidak salah apa-apa. Ingat, jika ada yang memprovokasimu, menindasmu, atau ingin menghajarmu, balas saja. Kalau kamu tidak bisa menghajar mereka, beritahu aku, dan aku sendiri yang akan menghajar mereka. Di Akademi Wanling ini, kota Lingshui ini, wilayah utara ini, benua Longling ini, siapapun yang berani menindas keluarga Bu kita, aku, Bu Suanyin, akan menghukum mereka. Kata-kata ini dimaksudkan untuk didengar orang lain. Bu Feng, yang berdiri di samping, menjadi pucat dan merasa sangat sedih. Di luar kantor rumah sakit, angin sejuk pagi hari bertiup, dan rambut Bu Suanyin berkibar sedikit. Aku berdiri di samping, memperhatikan para siswa yang memasuki tempat latihan satu demi satu dari kejauhan, dan berkata, kakak, aku sungguh minta maaf karena telah menyinggung banyak orang karena masalahku. Tidak perlu minta maaf. Dia tersenyum dan berkata, lebih baik kau mencari masalah lagi untukku. Aku tidak takut dengan masalah-masalah ini. Yang paling kutakutkan adalah rasa tidak adanya dirimu di sisiku, mengerti? Oke, kembali bekerja. Kamu masih akan tinggal di kantor penggilingan pedang sampai kamu resmi diterima, kan? Baiklah,
Setelah aku menjadi karyawan tetap, aku juga ingin tinggal di kantor penggilingan pedang, sendirian dan damai. Baiklah kalau begitu. Ia berpikir sejenak dan berkata, tapi mengasah pedang mungkin hanya membuang-buang waktumu. Begini saja, biar ku katakan saja, aku akan membiarkan orang-orang di kantor perlengkapan mengurusnya. Mulai sekarang, kau bisa fokus pada pengembanganmu saja. Setelah kau menjadi siswa tetap, kau akan mulai mengikuti kelas bersama yang lain dan mempelajari dasar-dasar teori. Namun, semua ini bergantung pada hasil ujianmu di tahun pertama. Kau harus belajar keras dan berusaha masuk 10 besar, meskipun itu agak sulit untukmu. Tidak masalah, aku akan berusaha keras untuk masuk 10 besar. Bu Suanyin tersenyum tipis. Bagus. Kalau kamu berhasil masuk 10 besar dalam penilaian, kamu bebas memilih kelas manapun di Rise Academy. Rise Academy adalah yang pertama dari 5 akademi besar. Setelah setengah tahun, jika kultivasimu berhasil, aku akan mengatur agar kamu masuk ke 3 akademi besar. Soal masuk ke akademi mana, terserah kamu. Aku tak menyangka kalau dia sudah merencanakannya untukku, maka aku dengan senang hati berkata, baiklah, kalau begitu aku akan sibuk dulu. Setelah seharian bekerja, sekelompok pekerja sekolah datang di malam hari dan mendorong roda gerindra, gerobak, del, yang digunakan di kantor pengasah pedang. Ini juga berarti saya bisa berlatih tanpa gangguan dalam beberapa hari ke depan, dan memperkuat fondasi saya dengan berlatih napas naga berulang kali, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam penilaian mahasiswa baru. Larut malam, saya melanjutkan latihan teknik napas naga tingkat ke-6, yang telah saya kuasai. Setelah berlatih 7 atau 8 kali, saya sudah berkeringat deras. Yang lebih tragis lagi, ramuan untuk mengisi kembali darah dan ki hampir habis. Ini juga berarti latihan saya mungkin akan berakhir tiba-tiba di sini. Tanpa dukungan ramuan tingkat tinggi, mustahil untuk mencapai kemajuan secepat itu. Pada saat ini, tiba-tiba napas turun dari langit, memperlihatkan sosok yang membungkuk. Berhenti. Aku berbisik, siapa itu? Pria itu bahkan tidak menoleh ke belakang dan langsung berlari ke dalam rumah. Aku melangkah cepat ke depan, menendang dengan kaki kananku yang terisi kekuatan spiritual, lalu api membelah gunung. Ketakutan. Pria itu akhirnya memutuskan untuk berbalik. Ia menekan telapak tangannya dengan lembut, diam-diam melarutkan kekuatan api pembuka gunung bagai hujan yang lembut. Ia mendongak dan berkata sambil tersenyum, anak baik, kapan kau mempelajari teknik kaki Pak Tua Sen Buyun itu? Saya juga kaget. Bukankah itu mantan direktur kantor Mojian yang sudah hilang berhari-hari? Siapa lagi kalau bukan dia yang punya kerutan seperti itu? Guru, mengapa Anda? Omong kosong, aku tinggal di sini, kenapa bukan aku? Dia memutar matanya ke arahku dan berkata dengan sedih, kamu belum memberitahuku kenapa kamu tahu Kung Fu Sen Buyun. Oh, Guru Sen telah menerimaku sebagai murid pribadinya. Cek, orang tua itu memang selalu aneh kepribadiannya dan bicaranya seperti abis minum mesiu seharian. Bagaimana mungkin dia mau menerimamu sebagai muridnya? Bahkan Nangui Hutan pun bisa memanjat pohon. Pria tua itu tidak terlalu peduli. Ia berbalik dan duduk di dalam rumah. Ia membuka ikatan tas kain di punggungnya, dan seketika tercium aroma obat yang kuat. Semuanya adalah tanaman obat langka. Ada lebih dari 20 ginseng darah berkualitas tinggi, dan beberapa tanaman obat yang belum pernah saya lihat atau kenali. Melihat penampilannya saja, saya tahu mereka sangat langka. Saya duduk di depannya dan bertanya, Guru, dari mana Anda mendapatkan harta karun ini? Hei, kau tahu ini harta karun? Kan pria tua itu menatapku dan berkata, jangan panggil aku guru lagi. Nama belakangku Si, jadi panggil aku Lao Si. Guru tua bukankah dia tipe orang yang suka kencing? Dia menggelengkan kepala dan berkata, sepertinya begitu. Lupakan saja, panggil aku apapun yang kau mau. Lao Si, dari mana kamu mendapatkan ramuan ini? Bisakah kamu memberitahuku detailnya? Aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini dan tidak mampu membeli ramuan. Aku ingin mendapatkan beberapa darimu, sumbermu yang tidak konvensional, untuk aku gunakan sendiri. Anak nakal, apa maksudmu dengan cara liar? Kau juga mau tanaman obat? Lao Si tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya saat berkata, tapi dengan kekuatanmu, bisakah kau mengalahkan binatang misterius? Kau harus tahu bahwa semakin langka ramuan obat, semakin besar kemungkinan mereka muncul di dekat binatang misterius tingkat tinggi. Hanya dengan 2 jurus ini, kau akan menjadi santapan binatang misterius dalam waktu 1 jam. Oh, kamu masih meremehkanku. Katakan padaku, tempat macam apa itu? Kamu boleh ke sana, tapi aku tidak. Baiklah, karena kau ingin tahu, akan kuceritakan, kata si tua dengan sorot mata jenaka, aku tidak mencuri atau merampok tanaman herbal ini. Aku memetiknya dari pegunungan dan hutan lebat. Lihat ginseng darah ini, usianya setidaknya 1000 tahun. Tak seorang pun menemukannya selama 1000 tahun, tapi aku menemukannya, dan omong-omong, aku juga menemukan binatang misterius tingkat 8.
Binatang mistis tingkat ke-8. Aku membuka mulutku lebar-lebar. Kekuatan binatang misterius tingkat 8 sungguh tak terduga. Bahkan orang kuat di alam pengendali bintang pun akan menghindarinya saat bertemu dengannya. Bagaimana mungkin orang tua ini berani menantang binatang misterius tingkat 8 sendirian? Maka aku menampakkan raut wajah ragu. Apakah kau pikir kau bisa melawan binatang buas tingkat 8 sendirian? Ahahaha, kau sudah tahu. Jujur saja, aku memanfaatkan kesempatan saat makhluk tingkat 8 ini sedang buang air besar dan melemparkan sekantong penuh bubuk ekstasi ke dalam kotorannya. Apakah ini akan berhasil kalau aku meracuni seseorang lewat kotorannya? Aku menyipitkan mataku. Laosi memandang dengan nada menghina dan berkata, tidakkah kamu mencium baunya setelah kamu buang air besar? Tak bisa bicara, kau masih belum memberitahuku di mana itu. Pegunungan Lingyun. Laosi menatapku sambil tersenyum dan berkata penuh arti, Pegunungan Lingyun yang membentang sejauh 400 li adalah surga sekaligus neraka bagi para praktisi spiritual. Ternyata itu adalah Pegunungan Lingyun. Aku mengerutkan kening. Aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Gunung ini adalah daerah terlarang dan telah lama diblokir oleh tentara federal. Orang biasa tidak bisa masuk. Kudengar itu adalah cekungan besar yang terbentuk oleh meteorit yang jatuh dari langit. Pegunungan itu terbentuk setelah puluhan juta tahun. Yang unik adalah cekungan melingkar sempurna ini terbentuk oleh tumbukan gaya tersebut, membentuk total 10 pegunungan melingkar yang saling mengelilingi. Pegunungan Lingyun penuh dengan energi spiritual. Di sanalah tumbuh tanaman spiritual dan bahan obat tumbuh subur. Pegunungan ini juga merupakan tempat berkumpulnya para makhluk misterius. Setelah puluhan juta tahun, makhluk misterius ini semakin kuat. Dari gunung ke-10 di pinggiran hingga gunung pertama di inti, makhluk misterius yang kuat hidup di mana-mana. Makhluk-makhluk ini menyerap roh langit dan bumi dan mendapatkan spiritualitas. Mereka sangat kuat. Saya baru pernah mendengarnya sebelumnya. Konon, di area inti pegunungan Lingyun terdapat makhluk misterius tingkat 9. Mereka adalah makhluk kuat yang hampir seperti dewa, dan manusia fana tak mampu menandingi mereka. Bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat di alam Xingyu di benua Longling pun tak berani mengatakan bahwa peluang menang melawan makhluk misterius tingkat 9 lebih dari 50%. Ada pepatah yang mengatakan, Pegunungan Lingyun memiliki 10 lapisan, dan setiap lapisan adalah dunia yang berbeda. Pernyataan ini cukup menggambarkan tingkat bahaya daerah ini. Praktisi spiritual biasa hanya dapat bergerak di lapisan ke-10 Pegunungan Lingyun. Memasuki lapisan ke-9 akan membahayakan nyawa mereka, belum lagi hal lainnya. Melihat Laosi dengan terampil membagikan ramuan herbal, aku tak dapat menahan diri untuk bertanya, jangan bilang kau sudah memasuki inti gunung Pegunungan Lingyun. Situasi memutar bola matanya ke arahku dan berkata, aku belum bosan hidup. Aku memancing binatang buas tingkat 8 ini dari gunung kedua ke gunung ketiga, lalu menghabisinya. Aku sudah berusaha keras untuk menghabisinya. Aku melihat lebih dekat dan melihat lengan kiri Laosi diperban dengan kain putih, dan lukanya setidaknya 20 cm panjangnya, yang menunjukkan betapa mengerikannya binatang misterius tingkat 8 itu. Apa kamu butuh herbal? Laosi menatapku sambil tersenyum. Ya, aku mengangguk berat. Tidak, Laosi tertawa terbahak-bahak, sambil tertawa terbahak-bahak, kalau kau mau, minta saja adikmu untuk mengantarmu ke Pegunungan Lingyun. Buat apa repot-repot mencariku? Aku sedang tidak sehat. Aku menatapnya dengan jijik. Saat memanjat tembok, kita tidak akan menyadari ada yang salah dengan itu. Namun, Pegunungan Lingyun ini harus dikunjungi. Lakukan sendiri dan bawalah cukup makanan dan pakaian. Selalu pergi ke apotek untuk membelinya bukanlah solusi, dan ia tidak bisa lagi meminum ramuan obat Songqian. Hidupnya sendiri juga tidak terlalu baik. Kamu akan pergi ke Pegunungan Lingyun. Bu Suanyin meletakkan dokumen di tangannya, menatapku, dengan sedikit kejutan di matanya. Kenapa? Tidak, baiklah, tapi dengan kekuatanmu, aku khawatir kau hanya bisa memasuki 2 lapisan terluar gunung. Ia mendesah dan berkata, gunung lapisan ke-10 dan ke-9 penuh dengan pemburu gelap dan banyak praktisi spiritual. Ginseng darah dan tanaman obat di sana sudah lama digali, dan tidak ada yang bisa diperoleh. Lagi pula, ada berbagai macam orang di sana, dan kekuatanmu telah rusak parah. Jika itu kau yang setengah bulan lalu, aku akan membiarkanmu pergi, dan setidaknya kau bisa berjuang sampai ke lapisan ke-5. Tapi sekarang sungguh tidak ada gunanya pergi. Aku tersenyum dan berkata dengan percaya diri, Kak, ajak aku ke sana dulu ya, biar aku lihat seperti apa Pegunungan Lingyun. Nanti aku bisa ke sana sendiri. Ada waktu. Dengan baik, Bu Suanyin berdiri, membetulkan rok seragam wakil presiden, dan berkata, Sulu, masuklah. Sulu masuk wakil presiden, ada apa? Aku akan membawa Xiaoxuan ke Pegunungan Lingyun. Semua urusan hari ini telah dibatalkan. Kaulah yang akan menghibur tim wawancara dari Akademi Sengwu. Baiklah, cukup untuk saat ini. Aku akan segera pergi.
Ya, Sulu mengambil mantel khusus yang dibuat khusus untuk Valkyrie oleh Kap Pemerintah Federal dari gantungan baju dan memakaikannya pada sepupunya. Ia berkata, kalau begitu kalian bersenang-senanglah di Pegunungan Lingyun, hehe. Pegunungan Lingyun adalah daerah terlarang, dan tampaknya menjadi tempat yang mematikan bagi orang lain, tetapi Sulu dan sepupunya tampaknya tidak peduli. Setelah keluar dari gerbang sekolah, Bu Suanyin mengenakan jubah Valkyrie yang berkibar perlahan di belakangnya, tampak sangat berkilau. Namun, aku merasa agak canggung berdiri di sampingnya. Lagi pula, seragam sekolahnya sangat berbeda dengan pakaian Valkyrie dan tidak serasi. Kak, kita nggak naik mobil ke sana. Aku melihat mobilnya terparkir di halaman kantor wakil presiden, tak bergerak. Naik kereta, tapi jangan pakai mobil. Ia tersenyum tipis, mobilnya terlalu lambat. Ada kereta khusus dari kota Lingshui yang menuju Pegunungan Lingyun. Kereta ini melaju lebih dari 100 mil per jam, jadi butuh 2 jam untuk mencapai kota Lingyun, yang terletak di pinggiran Pegunungan Lingyun. Dari kota Lingyun, kita bisa memasuki Pegunungan Lingyun, dan akan memakan waktu sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke pegunungan. Sambil berbicara, ia memiringkan kepalanya dan menatapku. Apakah kekuatan fisikmu cukup? Setiap gunung di Pegunungan Lingyun panjangnya 20 mil. Kita harus berjalan setidaknya 100 mil hari ini. Cukup, kataku yakin, aku baru membakar meridianku, tapi fisikku masih ada. Lagi pula, aku sudah mencapai kesempurnaan agung alam tempering tubuh, jadi perjalanan jauh hanyalah kewajiban. Saat aku di wilayah Changbei, aku berlari setidaknya 400 mil setiap hari. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Apakah kamu akhirnya bersedia berbicara tentang wilayah Changbei? Bu Suanyin tertawa terbahak-bahak dan berbisik, Xiaoxuan, apa yang kau alami di wilayah Changbei 3 tahun lalu, bisakah kau menceritakannya padaku? Aku tertegun sejenak dan berkata, sebenarnya itu bukan sesuatu yang mulia. Setiap hari aku hanya menghabisi orang, atau aku terbunuh. Aku menjalani kehidupan yang bukan manusia maupun hantu selama 3 tahun penuh. Apakah kehidupan yang bukan manusia atau hantu seperti kehidupan Sura? Dia tersenyum penuh arti. Aku mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Oke, dia menggenggam lenganku dan tersenyum penuh kasih sayang. Kalau kamu nggak mau ngomongin, aku nggak akan tanya, tapi kurasa 3 tahun ini pasti penuh dengan hal-hal buruk. Aku merasa sedikit tertekan dan berkata, selama 3 tahun itu, kebanyakan orang yang kutemui mati di bawah pedang bulanku. Dulu aku merasa seperti seorang pria sejati, tetapi setelah 3 tahun itu, aku tidak lagi. Bu Suanyin menatapku dengan tatapan muram dan berkata, siapa bilang kalau ada yang mau menghabisimu, bunuh saja. Itu hal yang benar. Sebagai praktisi spiritual, wajar saja mengejar kekuatan terkuat. Tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Ayo pergi. Stasiun keretanya tidak jauh, di ujung jalan pejalan kaki. Ini seperti kereta khusus untuk Akademi Wanling kita. Ya? Oke. Di ujung jalan pejalan kaki, terdengar suara dengungan, dan sebuah kereta api berbahan bakar batu bara sedang menunggu penumpang. Kereta seperti itu beroperasi setiap jam dan langsung menuju kota Lingshui, 300 mil di utara. Polisi dan tentara bersenjata berjaga di luar stasiun kereta. Ketika kami mendekat, salah satu dari mereka langsung menghentikan kami dan bertanya, apakah Anda punya tiket? Tidak. Bu Suanyin tersenyum tipis dan mengeluarkan lencana emas dari saku kemejanya, yang terang dan cemerlang bagaikan matahari terbit. Itu adalah Ordo Dewa Bela Diri. Sekelompok polisi militer tiba-tiba menjadi serius, menatap Bu Suanyin dengan kagum, dan berkata, Anda pasti Valkyrie Bu Suanyin dari Akademi Wanling, kan? Silakan masuk. Saya tidak menyangka orang penting seperti Anda benar-benar akan naik kereta langsung. Bu Suanyin mengangguk dan tersenyum, aku akan mengajak seseorang naik kereta ini. Kita akan pergi ke Pegunungan Lingyun. Boleh. Tidak masalah, silakan masuk. Tapi kereta ini hampir penuh. Kami akan mengosongkan kompartemen VIP di kereta pertama untuk Anda. Silakan tunggu. Terima kasih. Tak lama kemudian, kami diizinkan naik kereta dan menuju dari gerbong tengah ke kompartemen VIP di depan. Kursi-kursi di sepanjang jalan hampir penuh dengan orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk beberapa tentara bayaran bertato dan berwajah gendut, dan beberapa pemburu gelap yang memegang garpu rumput besi dan senapan berburu. Singkatnya, tak seorang pun tampak seperti orang baik pada pandangan pertama. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri dan memahami dalam hati bahwa kereta ini sebenarnya dipersiapkan untuk para pemburu gelap dan praktisi spiritual yang menuju Pegunungan Lingyun. Meskipun Pegunungan Lingyun terdaftar sebagai daerah terlarang oleh pemerintah federal, binatang buas misterius dan obat-obatan spiritual di Pegunungan Lingyun hanyalah sebuah harta karun yang sangat besar. Seseorang pastilah menjadi umpan meriam untuk mati dan membawa obat-obatan spiritual ini kembali ke kota Lingshui. Sepasang mata dingin menatapku, seperti pemburu yang sedang mengincar mangsa, tetapi aku tetap tegar. Kali ini, aku dan sepupuku bukan mangsa, meskipun mungkin lain kali kami akan menjadi mangsa.
Bu Suanyin berjalan lurus menuju gerbong tanpa melirik ke arah sekelompok praktisi spiritual dan pemburu gelap, seolah-olah mereka hanyalah rumput di matanya. Sebaliknya, para penumpang menatap jubah sepupunya dengan takjub. Lambang federal berwarna emas dan tanda dewa perang di atasnya begitu jelas sehingga mereka semua tercengang. Banyak orang yang belum pernah melihat praktisi spiritual setingkat dewa perang seumur hidup mereka, tetapi sekarang mereka melihatnya secara kebetulan saat naik kereta, dan dia sungguh wanita yang cantik. Ketika saya memasuki kotak itu, saya melihat beberapa vas dan barang antik di dalamnya, yang terlihat cukup elegan. Setelah sepupu saya dan saya duduk berhadapan, seseorang segera membawakan kami teh dan camilan. Tak lama kemudian, kereta mulai bergerak dengan suara gemuruh asap, dan kecepatannya semakin cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kami meninggalkan kota Lingshui dan berpacu melintasi daratan dan ladang subur di wilayah Liefeng Utara. Dari kejauhan, kereta tampak berwarna keemasan. Beras dan beberapa butirnya hampir matang, dan saya bahkan bisa mencium aroma samar beras yang tercium di hidung saya. Tahun ini, padinya matang lebih awal, kata Bu Suanyin sambil tersenyum melihat keluar. Ya, aku mengangguk kakak, kelihatannya kamu sedang memikirkannya. Kau lihat itu dia tersenyum dan berkata, bukannya aku sedang merencanakan sesuatu, tapi rumah kita begitu indah, dan orang lain mungkin menginginkan keindahan dan kekayaannya. Orang lain, aku mengerutkan kening, maksudmu orang-orang di wilayah Changbei itu. Mungkin mereka bukan manusia. Bu Suanyin sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas, selama bertahun-tahun sejak tembok kehidupan dibangun, orang-orang di benua ini hampir melupakan musuh-musuh kuat yang telah mengintai di luar tembok kehidupan selama ribuan tahun. Kalau aku tidak salah, Xiao Xuan, kau seharusnya melihat orang-orang itu, kan? Ya, aku mendesah, tapi aku berharap aku tidak pernah melihatnya. Sepupuku tersenyum lembut, itu tidak seperti yang akan dikatakan Bu Yixuanku. Kau selalu mengikuti keinginanmu sendiri sejak kecil, tapi sebagai pria, kau punya cara dan jalanmu sendiri. Kau harus memikul tanggung jawab tertentu, sama sepertiku. Apa kau pikir aku bersedia memakai jubah Valkyrie? Aku tahu. Sambil memandangi pemandangan indah di luar jendela, aku mengganti topik pembicaraan dan berkata, Kak, kereta ini kenapa sih aku belum pernah ke kota Lingshui sebelumnya, jadi aku tidak tahu aturan di sini. Bu Suanyin tersenyum tenang, ini aturan tak tertulis, kan? Nah, seperti yang kau lihat, banyak orang ingin meraup untung besar di pegunungan Lingyun, jadi mereka mempertaruhkan nyawa untuk memasuki pegunungan Lingyun, dengan tujuan mendapatkan material dari binatang buas misterius dan tanaman obat langka di pegunungan. Mereka menukar nyawa mereka dengan material-material ini dan membawanya ke kota untuk ditukar dengan uang. Para bangsawan kota Lingshui menggunakan uang untuk ditukar dengan material berharga guna membiayai kultivasi anak-anak mereka. Jika kita tidak membuka kereta khusus ini, material-material ini tidak akan dikirim ke kota Lingshui secara terus-menerus. Bagaimana menurutmu? Ya, benar, saya setuju dan bertanya, bagaimana dengan pegunungan Lingyun? Bukankah dikatakan bahwa pegunungan Lingyun sudah lama terdaftar sebagai daerah terlarang? Itulah yang kukatakan. Sepupuku sedikit mengangkat payudaranya yang montok, tampak sedikit terengah-engah, dan berkata, tapi pintu belakang harus dibuka. Kau bisa masuk dengan membeli tiket masuk dari kantor manajemen di luar pegunungan Lingyun. Tiket masuk ini bernilai 5.000 koin roh naga. Ini bisa menjadi sertifikat menuju kejayaan, atau bisa juga menjadi tiket ke neraka. Begitu aku mengangguk dan berkata, haruskah kita membelinya juga? Tidak perlu. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu mengeluarkan 2 token dewa bela diri dari dadanya. Aku akan menitipkan satu untukmu. Token ini melambangkan status dan kehormatan dewa bela diri di benua ini. Tunjukkan saja, dan kau akan bisa masuk dan keluar dengan bebas. Selain itu, pegunungan Lingyun ini juga merupakan tempat para siswa Akademi Wanling kami menjalani ujian. Setiap minggu, para siswa berprestasi terpilih dipandu oleh instruktur mereka ke pegunungan Lingyun untuk mengikuti ujian di berbagai tingkat kedalaman, dan ini juga berlaku untuk kelulusan. Kelulusan apa saja persyaratan kelulusan bagi siswa All Souls Academy? Kalahkan binatang misterius tingkat kelima sendirian. Menjelang tengah hari, kereta api bergemuruh memasuki sebuah kota kecil. Kota Lingyun, sebuah kota kecil di kaki pegunungan Lingyun, hampir seluruhnya dipenuhi pedagang, pemburu gelap, dan praktisi spiritual. Kota ini bukan hanya stasiun pasokan sementara, tetapi juga tempat perdagangan terbesar. Hampir semua keluarga ternama telah mengirim orang ke sini untuk mencari harta karun. Banyak bahan obat langka dan bahan binatang misterius pada dasarnya dikonsumsi segera setelah mereka tiba di sini. Ayo turun dari mobil dan naik kereta ke pegunungan Lingyun. Oke, cantik. Kereta kudaku menuju pintu masuk pegunungan Lingyun hanya seharga 300 koin roh naga. Mau ikut? Nona cantik, naiklah keretaku. Keretanya akan sampai saat istirahat merokok, dan harganya cuma 250 koin roh naga.
Wanita-wanita cantik naik mobilku. Mobil mereka tidak stabil dan mereka kena ratusan tilang setiap bulan. Biar aku yang naik. Begitu turun dari kereta, ia dikerumuni beberapa pengemudi becak. Bu Suanyin melirik para pengemudi becak di sekitarnya sambil tersenyum, lalu akhirnya memilih yang tercepat dan termurah. Kereta itu sangat penuh sesak dan hanya muat untuk 2 orang. Sepupu saya dan saya duduk bersebelahan. Saat kereta bergoyang, pemandangan kota Lingyun terus melayang mundur. Kereta ini memang sangat cepat. Kak, kenapa kakak tidak pergi ke pegunungan Lingyun untuk mencari tanaman obat dan material binatang misterius kalau ketemu? Harganya bisa setara dengan gaji tahunan kakak, kataku dengan sedikit bingung. Dia tak kuasa menahan senyum. Dasar bocah nakal, kau pikir aku tak bisa memikirkannya, hanya saja kau pikir aku kekurangan uang begini saja. Pemerintah federal memberiku tunjangan penuh 100 juta koin roh naga setiap tahun, tapi aku tidak menghabiskannya sembarangan. Ah, jadi kamu akan menyimpan uang ini di bank? Aku tidak akan memberitahumu. Sepupuku membusungkan dadanya yang membusung, tampak sangat berhati-hati. Ia tersenyum dan berkata, nanti kalau kau sampai di posisiku, kau akan mengerti. Ngomong-ngomong, bukankah kau kekurangan obat? Kalau begitu, aku akan membawamu langsung ke inti ketiga pegunungan Lingyun hari ini dan membiarkanmu mengumpulkan sebanyak mungkin. Seharusnya cukup untuk kau gunakan setidaknya selama setengah bulan. Ya, oke, saya sangat senang. Bahkan, semua mahasiswa terbaik di Wanling College diberi makan oleh sumber daya keluarga mereka yang melimpah. Gadis-gadis seperti Suyan dan Tante Yao memiliki saluran pasokan mereka sendiri dan tidak perlu khawatir kekurangan materi. Hanya orang biasa seperti saya yang harus bergantung pada sepupu saya untuk mendukung kultivasi saya sendiri. Memikirkan hal ini, ia menundukkan kepala untuk melihat kaki Bu Suanyin, dan melihat sepasang kaki seputih salju yang terbalut di balik rok seragamnya, bulat dan mulus. Bentuk tubuh sepupuku memang luar biasa selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan Suyan dan Tante Yao, yang berada di peringkat 3 besar daftar kecantikan kampus, ia jauh lebih menawan. Tentu saja, Suyan dan yang lainnya memiliki kelebihan karena awet muda dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Sepupuku nampaknya menyadari aku sedang memperhatikannya, lalu dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, cantikkah? Saya malu, ini terlihat bagus. Hehe, Xiaoxuanku sudah dewasa. Kalau dia punya istri nanti, dia harus cari yang lebih cantik dari adikmu. Itu sungguh sulit. Oh, dia bisa bicara, aku suka. Siang harinya, kami tiba di pegunungan Lingyun. Dari kejauhan, area di luar pintu masuk dan keluar dipenuhi pagar listrik, dengan menara penjaga setiap 100 meter. Di menara penjaga berdiri beberapa tentara, memegang senjata di tangan mereka, tampak siap bertempur. Bu Suanyin melirik mereka dan berkata, ingat, jangan coba-coba menerobos tembok ini, atau kalian akan ditembaki senapan mesin. Paling banter, kalian akan terluka parah, paling parah, kalian akan mati. Yang lebih penting, kalian akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang, DPO pemerintah federal. Kalian harus melewati pintu masuk saat masuk atau keluar. Oke, mengerti. Kereta berhenti di depan sebuah pintu masuk dan kami turun. Setidaknya ada 100 tentara yang ditempatkan di sana. Semua tentara ini berasal dari pasukan bela diri utara dari wilayah angin ganas. Untuk menjaga pegunungan Lingyun, mereka mengerahkan total 50.000 pasukan, yang menunjukkan betapa pentingnya mereka. Berhenti, tunjukkan kartu pasmu. Seorang pria yang tampak seperti seorang perwira berkata. Bu Suanyin menunjukkan perintah dewa bela diri dan berkata, apakah boleh? Jadi itu dewa perang. Para prajurit di sekitarnya menunjukkan rasa kagum dan segera memberi hormat dengan menyilangkan tangan di dada sambil berkata, salam, Tuan Dewa Perang. Aku dan saudaraku akan masuk. Kau tidak perlu membungkuk. Ya, selamat tinggal pada Dewa Perang. Di bawah tatapan kagum sekelompok prajurit, kami memasuki pinggiran pegunungan Lingyun, dan hatiku berdebar kencang. Status dan kekuatan yang ditunjukkan sepupuku sungguh luar biasa. Dewa Perang adalah simbol praktisi spiritual terkuat di seluruh benua Longling. Salah satu dari 33 Dewa Perang adalah seorang guru terkenal, dikagumi dan dipuja oleh dunia. Rimbanya rimbun dan hutannya cukup gelap. Dari kejauhan, puncak-puncaknya membentang puluhan mil, gunung-gunungnya megah, dan pepohonan tua berada di tengah hutan. Sebuah sungai jernih mengalir di lereng gunung, berkilauan. Dari kejauhan, ia tampak seperti seekor naga yang berbaring di atas pegunungan, dengan sisik-sisiknya yang berkilau, suci, dan agung. Setelah melewati gunung di depan kita ini, kita akan mencapai gunung tingkat ke-10, tingkat terlemah dari pegunungan Lingyun. Bu Suanyin melirik para pemburu gelap yang telah memasuki pegunungan tak jauh dari sana dan tersenyum, haruskah kita mengambil rute yang lebih jauh dan tidak berjalan bersama kelompok ini? Sambil berbicara, ia mempercepat langkahnya, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan melesat menembus hutan. Dalam sekejap, ia telah terbang 100 meter dengan kecepatan yang mencengangkan.
Aku menarik napas dalam-dalam, dan menyalurkan kekuatan spiritualku ke kakiku. Tiba-tiba, kakiku terasa ringan dan ringan, hasil dari langkah asap dan awan. Aku mengetukkan kakiku pelan-pelan ke pohon-pohon dan ranting-ranting rumput yang telah mati, dan kekuatan spiritual itu pun meledak dan mekar dari udara tipis. Tak butuh banyak usaha untuk mengejarnya, dan dalam sekejap mata, aku berhasil menyusul sepupuku. Dia menoleh ke arahku dan terkekeh, kau telah mempelajari teknik kaki Yanyun dengan cukup baik, kau hampir menguasai 40% hingga 50% teknik Shen Buyun. Benar-benar, itu bohong. Adikku sedang menyemangatimu. Jangan dianggap serius. Malah, kemampuanku kurang dari setengah kemampuan Shen Buyun. Sial, ini semua tipuan. Ayo cepat pergi dan jangan biarkan para pemburu gelap itu mengejar kita. Mereka sepertinya bukan orang baik. Meskipun aku tidak takut pada mereka, aku tidak ingin menghabisi siapapun di pegunungan Lingyun lagi. Tak lama kemudian, mereka berdua melintasi pegunungan terluar dan memasuki gunung ke-10. Tiba-tiba, energi spiritual yang memancar dari bumi terasa jauh lebih melimpah, dan mata spiritualku terbelalak untuk merasakan beberapa bahaya yang tersembunyi di balik ketenangan hutan. Desir, jari-jari kaki kami meluncur di atas bebatuan yang menyembul dari semak-semak bagaikan capung di air. Kami terus maju, bertekad untuk menyeberangi pegunungan ke-10 selebar 30 km secepat mungkin. Pada saat yang sama, aku melihat ke bawah, mataku tiba-tiba berbinar, dan aku berkata, "Kak, lihat ke sana. Itu seikat rumput luling. Dijual di toko di luar akademi seharga 400 koin roh naga per ons." Bu Suanyin agak tak berdaya, "Jangan berhenti, teruskan saja, nak, bisakah kau lebih menjanjikan lagi?" Pedagang kaki lima seperti ini ternyata bisa menarik perhatian adikku, Bu Suanyin. Kau membuatku sulit untuk berdiri tegak. Baiklah, lanjutkan. Aku menahan rasa sakit itu. Lu Lingcao itu setidaknya bernilai 2 hingga 3.000 yuan, dan aku merindukannya begitu saja. Namun, tak lama setelah kami bergerak maju, kami melihat aura berbahaya bergerak di bawah rimbunan pepohonan. Jika diperhatikan lebih dekat, kami dapat dengan jelas melihat seekor ular piton raksasa melingkar di batang pohon, dengan sepasang mata coklat yang tajam menatap sepupu saya dan saya, 2 potong daging gemuk yang hendak jatuh ke mulutnya, melalui celah-celah dedaunan. Itu ular piton 5 tingkat, binatang misterius tingkat pertama. Empedu ular adalah tonik darah yang sangat ampuh, dan tulang ularnya dapat digunakan sebagai obat, yang sangat efektif untuk mengobati rematik dan radang sendi. Saya banyak membaca dan memahami ensiklopedia binatang misterius. Bu Suanyin berkata dengan marah, "Ayo pergi. Binatang buas tingkat pertama ini tidak layak untuk kuserang. Usir saja dia." Oh, saya tercengang. Namun, sepupuku membuka telapak tangannya sedikit, dan tiba-tiba aura panas itu membentuk medan luas seluas puluhan meter di sekitarnya, wujud cermin matahari api yang siap muncul. Seketika, di bawah momentumnya yang kuat, ular piton 5 langkah melompat turun dari pohon dengan malu, tubuhnya meliuk-liuk, dan menghilang ke dalam hutan lebat dalam sekejap mata. Aku tercengang. Menakuti binatang buas tingkat pertama hanya dengan auranya ini sungguh tak pernah terdengar. Binatang buas tingkat pertama di pegunungan Lingyun masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Setiap kali musuh menyerang, mereka akan bertarung sampai mati. Hanya sedikit yang akan melarikan diri atas kemauan mereka sendiri. Ular piton 5 langkah ini tidak kuat, tetapi juga tidak lemah. 3 atau 5 pemburu gelap mungkin bukan tandingannya, tetapi ia sudah melarikan diri. Dasar pengecut. Tak lama kemudian, beberapa binatang misterius tingkat pertama dan kedua diusir oleh sepupuku. Kami tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan dan melewati kelima gunung dengan sangat mudah. Menjelang senja, kami tiba di pegunungan kelima, yang juga merupakan pegunungan yang lebih dekat dengan area inti. Dulu kami sesekali dapat melihat praktisi spiritual dan pemburu gelap, tetapi sekarang kami tidak dapat lagi melihat mereka di sini, seolah-olah hanya ada kami berdua, aku dan adikku, di antara langit dan bumi. Menginjak rerumputan yang licin, Bu Suanyin menatap matahari terbenam dan berkata, "Sepertinya perkiraanku salah. Aku khawatir kita tidak akan bisa mencapai gunung ketiga hari ini. Ayo kita percepat dan masuki gunung keempat sebelum gelap. Lalu kita bisa berburu binatang buas misterius di sini dan mencari tanaman herbal. Kita bisa menemukan obat-obatan berkualitas baik di gunung keempat." Pada saat ini, angin dingin tiba-tiba bertiup, dan dengan raungan, seekor harimau berselimut merah menyala melompat keluar dari hutan lebat dan berlari langsung ke arah kami. Itu adalah harimau berbintik api, binatang misterius tingkat 5. Mau coba, tanya Bu Suanyin sambil memiringkan kepalanya menatapku dan tersenyum. Bagus. Aku mengangkat tanganku dan pedang bulan melesat keluar. Aku langsung meningkatkan kekuatan spiritualku hingga mencapai puncaknya. Cahaya teknik napas naga muncul, dan seluruh temperamenku bagaikan naga yang tenggelam ke dalam kolam dingin. Pedang bulan itu dipenuhi kekuatan spiritual dan melesat ke dahi harimau api.
Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan harimau berbintik api itu mengerang, tetapi api yang tak tertandingi dari binatang misterius itu juga melonjak di sepanjang pedang bulan, membakar benang pada baju tempur pedang bulan di tubuhku. Kekuatan dahsyat itu menghantam dadaku seperti dinding gunung, membuatku mundur puluhan langkah, dan darah di tubuhku melonjak. Sungguh binatang misterius tingkat 5, ia benar-benar mengalahkanku hanya dengan satu gerakan. Aduh, masih tidak berhasil. Sepupuku tersenyum tipis, dan sosok anggunnya tiba-tiba muncul di atas harimau api itu. Tepat sebelum harimau itu membuka mulutnya untuk menelanku, ia menepuk dahi harimau api itu pelan. Terdengar suara kepala yang pecah, dan harimau tutul api yang amat ganas ini benar-benar terbunuh oleh telapak tangannya dari kejauhan. Ledakan. Bangkai harimau itu jatuh ke tanah, berguling dan menghancurkan deretan semak sebelum berhenti. Apa yang kamu tunggu? Bu Suanyin cemberut dan memberi isyarat, darah harimau bintik api yang baru mati masih membara, dan jantung harimau itu adalah harta karun darah, energi, dan esensi yang langka. Jika kau cukup berani, gali jantung harimau itu dan makanlah sekarang juga. Efeknya sebanding dengan memakan ginseng darah berusia 50 tahun. Aku tak berkata apa-apa, tapi aku juga tak ragu. Aku melangkah maju dan membelah perut harimau itu dengan pedangku. Gemerincing. Darah harimau menyembur keluar bagai lava cair, membawa gelombang panas yang menyengat. Sebagaimana tercatat dalam buku, darah panas bagaikan lava, dan semangatnya bagaikan anggur. Darah harimau sendiri merupakan bahan obat energi darah yang langka. Namun, saya tidak punya kebiasaan minum darah. Memakannya mentah-mentah sudah melewati batas saya, jadi semakin mustahil bagi saya untuk minum darah harimau di sini. Aku mengeluarkan jantung harimau itu, yang masih berdetak, dan otot-ototnya tampak bening dan berkilau, bagai batu rubi menyala dengan keindahan tak tertandingi. Aku menelan ludah dan ragu-ragu. Jika kau tidak makan selama setengah menit, kekuatan spiritualmu akan mulai menurun, Bu Suanyin mengingatkan. Aku mengangguk berat, membuka mulut, dan menggigit jantung harimau itu. Seketika, rasa pedas bercampur darah harimau yang paling esensial mengalir ke tenggorokanku. Tanpa berpikir panjang, aku melahap seluruh jantung harimau itu dalam beberapa suap. Aku bahkan tak berani mencicipinya. Rasanya seperti perutku penuh lava cair yang menyembur keluar. Soal rasa, pedas dan berdarah, jadi aku tak bisa terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, jantung harimau di dalam tubuh diserap dan ditempa, berubah menjadi untaian energi yang melonjak yang bergabung ke dalam darah dan sangat mengisi kembali kekuatan spiritual yang dikonsumsi saat berlatih. Terlebih lagi, bagian depan baju saya ternoda merah oleh darah harimau itu, yang terlihat sangat menakutkan. Jangan menunda. Bu Suanyin berdiri anggun di sampingnya, kecantikannya yang menyendiri bergerak. Ia menggerakkan bibir merahnya dan berkata, mulailah berlatih sekarang, latihlah teknik napas naga. Aku akan melindungimu. Apa yang dia katakan pasti ada alasannya. Terlebih lagi, setelah jantung harimau itu masuk ke perutnya, darah dan energi di tubuhnya telah mencapai titik yang sangat penuh dan melonjak. Jika dia tidak berlatih dan mengonsumsinya tepat waktu, dia mungkin akan meledak dan mati. Lagi pula, tidak semua orang bisa memakan jantung binatang misterius tingkat 5 yang penuh kekuatan spiritual dalam sekali suap. Setelah berlatih teknik napas naga 3 kali, efeknya sangat signifikan. Kolam dingin yang terlihat oleh lubang spiritual semakin dalam, dan naga suci di kolam dingin semakin jernih. Cahaya sisik naga yang terpantul dari cahaya yang berkilauan bahkan dapat terlihat. Naga suci yang tersembunyi jauh di bawah air bergetar, dan kelopak matanya sedikit bergetar, seolah-olah ia akan membuka matanya kapan saja dan mengintip dunia manusia. Panggilan. Aku mengembuskan napas dalam-dalam, tetapi terpaksa mundur setengah langkah karena panas yang tercium. Ini bukan sekadar embusan udara kotor, melainkan jelas seperti menyemburkan api. Bu Suanyin tak kuasa menahan senyum, matanya yang cerah berbinar saat ia berkata, lumayan, kau sudah mencapai tingkat penguasaan ke-6. Aku tak menyangka kau akan maju secepat ini. Bahkan kemajuanmu dalam berlatih napas naga hampir secepat milikku. Aku menyentuh hidungku dan berkata, tentu saja. Aku tidak bisa mempermalukanmu, tapi hati harimau ini rasanya asam dan menyegarkan. Rasanya seperti makan sepotong daging setengah matang yang hangus dan berwarna merah menyala. Akan ada hal-hal yang lebih menarik di masa depan. Ia merapikan rambut panjangnya dan berkata, ayo pergi. Hari sudah mulai gelap. Kita harus segera mencapai Gunung Sichong dan mencari tempat yang aman untuk bermalam. Kalau tidak, bertemu sekelompok besar makhluk misterius tingkat tinggi di malam hari bukanlah hal yang mudah. Aku menatap harimau api itu dan berkata, tulang dan bulu harimau api ini semuanya harta karun. Perlukah kita mendapatkannya? Tidak ada waktu tersisa. Potong kepalanya dan lihat apakah sudah membentuk suandan. Bagus. Suandan adalah sejenis harta karun tertinggi yang dapat dibentuk di dalam tubuh binatang misterius. Setelah suandan terbentuk,
binatang misterius tersebut akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan dan bahkan dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi sebelumnya. Sebagai harta karun tertinggi yang mengandung esensi kekuatan spiritual, Suan Dan juga merupakan harta karun bagi para praktisi spiritual. Menelan Suan Dan seringkali dapat meningkatkan peluang praktisi spiritual untuk mencapai terobosan dan meningkatkan kekuatan spiritual. Namun, Suan Dan pada dasarnya sangat langka. Kemungkinan binatang Suan biasa membentuk Suan Dan tidak lebih dari 10%, apalagi Suan Dan tingkat tinggi. Jadi, ketika saya membuka tengkorak harimau api itu, hanya ada otak yang hangat di dalamnya, dan gumpalan roh jahat yang mengerikan, tetapi tidak ada ramuan misterius. Saya pun merasa kecewa dan berkata, tidak. Kalau kamu nggak punya, pergi aja. Apa kamu masih nunggu? Dia tumbuh sepupuku melirikku dan berkata, visimu terlalu sempit. Ingat untuk berkorban, ya. Oke, ayo berangkat. Setelah teknik napas naga ditingkatkan ke tingkat yang lebih rendah, ia merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi lebih kuat dan melimpah. Ia mengikuti sepupunya dengan langkah cepat dan terus maju menuju area inti pegunungan Lingyun. 1 jam kemudian, setelah melintasi pegunungan yang panjang, matahari jingga telah sepenuhnya terbenam, dan matahari terbenam berwarna merah darah terpantul di cakrawala, membuat lapisan keempat pegunungan Lingyun di depanku berubah semerah darah kental. Raungan binatang buas tak dikenal datang dari kejauhan, dan indera spiritualku merasakan pancaran energi berbahaya mengintai di hutan, bagaikan para bangsawan yang menjaga wilayah mereka sendiri. Rasa takut itu tak terlukiskan. Apa kamu takut? Sepupuku tersenyum tipis. Di mana itu? Saya menyeringai dan berkata, itu hanya sedikit ketakutan strategis, untuk menunjukkan rasa hormat kepada musuh. Saya hanya pernah mendengar tentang pengerasan sebagai tanda penghormatan. Bu Suanyin tersenyum dan berkata, ayo pergi, ikuti aku dengan saksama. Ada binatang buas tingkat 5, 6, bahkan 7 di mana-mana di sini. Aku tidak ingin saudaraku terbunuh seketika oleh binatang buas tingkat itu saat aku lengah. Saya mengikutinya dari dekat. Tiba-tiba ia berbalik, dan dengan senyum bak mata berkaca-kaca, ia bertanya, mau ku gendong lebih aman, kan? Wajahku memerah. Ini tidak bagus. Apa kau masih menganggap kita masih anak-anak? Aku sudah dewasa sekarang. Aku akan hati-hati. Pimpin saja jalannya, Kak. Baiklah, itu bagus. Dia berputar, dan jubah merah di belakangnya berkibar-kibar, tampak sangat indah. Setelah menuruni lereng bukit dan memasuki pedalaman gunung keempat, tiba-tiba ada lebih banyak tumbuhan herbal di sekitar. Ada beberapa tumbuhan obat kuno yang tersembunyi di sudut-sudut tersembunyi seperti di bawah pohon, di bawah batu, dan di dalam gua. Selain itu, setelah beberapa dari kami melompat, kami menginjak banyak kayu mati, yang menunjukkan bahwa sudah lama tidak ada orang di sini. Bisakah kau melihat dengan jelas dalam gelap? Tanya Bu Suanyin dengan suara rendah. Mampu, aku mengangguk, memanggil kekuatan spiritualku, dan diam-diam menggunakan kekuatan kodeks perburuan Ibel. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius merasuk ke mataku. Itu adalah teknik mata gelap, salah satu seni bela diri yang tercatat dalam kodeks perburuan Ibel. Teknik mata gelap adalah keterampilan unik yang digunakan untuk menemukan klan kegelapan. Meskipun saat itu belum ada klan kegelapan, teknik itu cukup ampuh untuk penglihatan malam. Ketika mataku diselimuti kekuatan spiritual teknik mata gelap, penglihatanku langsung menjadi jernih, sejernih dan seterang siang hari. Kakak, tunggu. Aku berteriak, lalu mendarat pelan di dahan. Di bawah pohon, segerombolan tanaman bersinar. Kelopaknya berbentuk segitiga tajam, dan mesofilnya tebal dan bening, seperti butiran es yang tumbuh dari batangnya. Mereka juga memancarkan aroma samar, seperti mawar. Anggrek mawar adalah herba langka yang memiliki khasiat membersihkan jantung dan melancarkan sirkulasi darah, menyehatkan ki, serta mengisi kembali saripati. Anggrek mawar juga merupakan bahan obat penting yang dibutuhkan untuk budidaya. Bahan obat ini sangat langka karena cukup sulit diawetkan. Setelah dipetik, harus dikonsumsi pada hari yang sama, jika tidak khasiatnya akan hilang dan akan terus berkurang hingga layu. Anggrek mawar. Bu Suanyin mendarat di sampingku dan berkata sambil tersenyum, kau sungguh beruntung. Untuk menembus tingkat ke-6 napas naga, kau harus bertahan dari bencana api yang disebut naga yang muncul dari air. Banyak orang gagal dalam bencana ini, dan bahkan setelah puluhan tahun, mereka tidak dapat menembus tingkat ke-6. Anggrek mawar, di sisi lain, dapat menjernihkan pikiran dan menyehatkan ki, sehingga praktisi tetap jernih selama proses terobosan. Lumayan, lumayan. Awalnya kupikir kau butuh waktu untuk menembus tingkat ke-6, tetapi ternyata kau bisa melakukannya malam ini. Saya sangat gembira. Bisakah saya benar-benar menembus level ke-6 teknik napas naga malam ini? Bagaimana menurutmu? Sepupuku tersenyum manis, baiklah. Petik anggrek mawar itu dan simpan dengan aman di dalam tas yang melingkari pinggangmu. Ayo kita lanjutkan perjalanan dan temukan ramuan obat yang sekaligus sangat yin.
Ini akan membantumu menembus batas dan mencapai kesempurnaan agung teknik pernapasan naga tingkat ke-6. Saya dipenuhi sukacita dan dengan hati-hati memetik anggrek mawar itu. Anggrek itu terasa dingin di tangan saya. Meskipun hanya tanaman kecil, ia tak ternilai harganya. Hal semacam ini sangat langka. Banyak master yang kultivasinya sejuta tahun cahaya lebih maju dari saya telah lama mencari anggrek mawar, dan kemudian berhasil mencapai tingkat ke-6 teknik napas naga di tempat. Ini adalah masalah kebetulan, dan bukan lagi masalah kekuatan absolut. Melanjutkan perjalanan, aku mendengar suara gemerisik di hutan. Aura bahaya semakin kuat, dan persepsi lubang spiritualku juga semakin intens. Itu adalah pancaran kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kultivasiku. Dengan kemampuanku saat ini di tahap awal alam cahaya ilusi, seharusnya aku tidak datang ke tempat seperti ini. Berkat sepupuku, kalau tidak, tempat ini mungkin akan menjadi tempat pemakamanku. Mereka datang. Bu Suanyin berbalik, menjabat tanganku, dan berkata, jangan takut apapun yang kau lihat, dan jangan bergerak sembarangan. Aku akan mengurus semuanya. Aku mengangguk dan tersenyum tenang, Kak, meskipun aku sangat lemah sekarang, aku tidak sepenuhnya tidak berpengalaman, apa Kak masih menganggapku seperti anak 10 tahun? Baiklah, kalian berdua benar. Pada saat itu, suara desisan tajam terdengar dari hutan yang gelap, dan dahan-dahan pohon tua yang bengkok di depan mulai bergetar. Kemudian, sesosok tubuh besar melingkar dan melilit di batang pohon. Itu adalah seekor ular piton raksasa yang panjangnya hampir 10 meter. Sisik ular hijau itu berkilau dengan kilau yang tidak nyaman dan menyedihkan di bawah sinar bulan. Lidahnya sangat panjang, dan mata merah gelapnya menunjukkan niat menghabisi untuk berburu makanan. Saya terkejut dan berkata, itu anakonda hijau dewasa, binatang misterius tingkat 7. Kamu yakin? Apakah menurutmu itu satu-satunya? Bu Suanyin tersenyum. Kau meremehkan makhluk-makhluk misterius ini. Daerah di dalam 3 gunung pegunungan Lingyun dikenal sebagai kuburan para dewa bela diri. Sejak zaman kuno, banyak sekali master tingkat dewa bela diri yang telah meninggal di sini. Kau meremehkan pegunungan Lingyun. Seperti dugaan, makhluk-makhluk misterius mirip ular juga muncul di beberapa pohon lain. Mereka semakin banyak, berdempetan, setidaknya ratusan, dan mereka langsung mengepung aku dan adikku. Yang terkuat di antara mereka adalah anakonda hijau tingkat 7, dan yang terlemah berada di atas tingkat 4. Ini artinya satu hal, kami tak sengaja masuk ke sarang ular. Mendesis. Anakonda hijau itu menggeram, mulutnya terbuka lebar, dan taringnya sebening kristal dan sedikit menakutkan. Panjangnya setengah meter. Apa yang akan terjadi jika kamu digigitnya? Udara dipenuhi aura jahat yang kuat, yang berasal dari tubuh para makhluk misterius. Aura jahat bawaan inilah yang membuat makhluk-makhluk misterius ini begitu ganas dan kejam. Bersembunyi di belakangku, Bu Suanyin berbisik dengan sungguh-sungguh, lalu dengan lembut membuka tangan kirinya, dan sebuah cermin api mengembun. Itu adalah pakaian spiritualnya cermin matahari api. Sesaat, cahaya merah menyala melesat ke langit, dan medan matahari api yang luas terbentuk di sekitarnya. Cermin matahari api ini menduduki peringkat pertama dalam daftar senjata penyelamat benua, dan reputasinya memang tidak palsu. Di bawah tatapanku yang tercengang, sepupuku perlahan mengangkat tangan kanannya, menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu suatu kekuatan dahsyat mulai mengalir di ujung jarinya. Tertawa, seberkas cahaya berapi, sepanjang 100 meter, melesat keluar, menembus langit dan merobek udara bagai anak panah dewa, menghasilkan gelombang udara putih panas kemanapun ia lewat. Dalam sekejap, serangkaian pohon tua tumbang dan terbakar seperti pohon mati. Bahkan seberkas cahaya ini meninggalkan jejak api yang mengerikan di tanah. Adapun binatang misterius tingkat ke-7, anakonda hijau, auranya menembus kepalanya dan ia jatuh langsung ke bawah terbunuh seketika. Aku tertegun, hampir tak bisa bergerak. Kekuatan dahsyat macam apa ini? Jari matahari menyala, seni bela diri unik ini diciptakan oleh sepupu saya. Jari ini menerangi langit malam seni bela diri benua roh naga bagaikan meteor yang cemerlang. Sementara aku tertegun, sepupuku terus melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ratusan jari matahari yang menyala-nyala mengamuk di udara, menembus hutan dan menghantam pepohonan, menghabisi ular-ular itu satu persatu. Ular-ular yang kami pikir bertekad untuk menang kini tak lagi memiliki keagungan seekor binatang misterius. Mereka lari terbirit-birit dengan ekor gemetar, tetapi hanya sedikit yang berhasil lolos. Dalam sekejap, api unggun besar terbentuk di sekitar kami. Api unggun itu dipenuhi bangkai binatang buas dan ular misterius, dan tercium samar-samar bau hangus. Aku tetap diam. Sepupuku entah tidak bertindak, atau kalaupun bertindak, sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Banyak master di daftar naga dan harimau masih harus meraba-raba jalan mereka dengan hati-hati dan takut di tingkat keempat pegunungan Lingyun, tetapi sepupuku bertindak seolah-olah dia bisa menghabisi seluruh dunia sendirian dan sama sekali tidak menganggap serius binatang-binatang misterius ini.
Aku bahkan curiga bahwa bahkan jika binatang misterius tingkat 8 datang, hasilnya akan sama saja, ia akan tetap terbunuh seketika oleh jari matahari api sepupuku. Apa-apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu? Dia balas menatapku, wajahnya yang cantik tersinari cahaya api, begitu memukau hingga luar biasa indahnya. Aku mengerutkan kening dan berkata, kau begitu kuat sampai tak punya teman. Katakan saja, kapan kau akan mengajariku? Jari matahari berapi. Dia terkekeh, menepuk bahuku, dan berkata, saat berlatih, berhati-hatilah untuk tidak terburu-buru. Dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak memenuhi syarat untuk berlatih jari matahari api. Itu hanya akan merugikanmu. Ah, dia mengerjap dan menjelaskan, Tanah Suci Tujuh Kuil menganggap jari matahari api milikku sebagai salah satu seni bela diri terbaik. Hanya ada kurang dari 10 seni bela diri yang memenuhi syarat sebagai seni bela diri terbaik, dan kebanyakan telah punah. Jadi kekuatan jari matahari api sangat besar dan dahsyat. Kau tidak bisa mempelajarinya dengan tubuh kecilmu saat ini. Kau harus menunggu sampai kau mencapai alam kendali surgawi atau alam kendali bumi dan mendapatkan kembali urat spiritualmu. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu. Seperti kata sepupuku, bakat melahapku juga aktif ketika dia menggunakan jari matahari api, tapi aku hanya bisa melihat ledakan kekuatan jari dan wujud apinya, tapi tidak bisa melihat cara dia menggunakan kekuatannya, dan aku bahkan tidak bisa mendapatkan setengah dari kekuatan jari matahari api. Kurasa perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi bakat melahapku juga tidak efektif. Dari titik ini saja, sudah jelas bahwa kekuatan sepupuku tidak hanya sedikit lebih baik daripada Shen Buyun. Memikirkan hal ini, saya mengangguk dan berkata, baiklah, sepakat. Dasar bocah kecil, apa adikmu mencoba menipumu lagi? Ia melirik bangkai ular-ular buas misterius itu dan berkata, cepat pergi, kita sudah menemukan harta karun yang dan yin ekstrim yang kita cari. Oh apa, itu kantong empedu binatang mistis tingkat 7, anaconda hijau. Baunya tajam, sangat tajam, dan penuh racun serta energi yang. Kantong empedu itu juga berisi darah, energi, dan esensi yang telah diolah oleh anaconda hijau selama bertahun-tahun, beserta kekuatan spiritualnya yang murni. Jika kau memakannya, kemungkinan besar kau akan mampu menembus teknik napas naga tingkat 6. Kemudian, kau bisa berlatih teknik pertempuran untuk memulihkan kekuatan yang hilang di pembuluh darah spiritualmu. Silakan, telan saja, jangan dikunyah, atau gigimu tidak akan mampu menahan kekuatannya yang dahsyat. Aku melompat ke batang pohon tua yang bengkok, tempat tubuh anaconda hijau itu terjerat dan tergantung. Kepalanya hancur berkeping-keping, tetapi tubuhnya masih utuh. Aku menemukan posisi empedu ular itu, mengayunkan bilah bulan ke arahnya, dan membelahnya. Seketika, plasma darah dingin mengalir keluar, dan di dalamnya terdapat empedu ular yang panas dan mengepul. Aku memegang empedu ular seukuran kepalan tangan itu dengan tanganku yang gemetar. Seperti kata sepupuku, empedu ular ini tumbuh dalam darah ular dingin sepanjang tahun, tetapi rasanya pedas dan tajam. Tonik darah semacam ini sungguh langka. Dia mengangkat kepalanya, membuat ekspresi tragis seolah-olah sedang menelan pedang, dan menelan empedu ular itu dalam sekali teguk. Tapi kantong empedu ular itu terlalu besar dan tersangkut di tenggorokanku, tak bisa naik turun. Dalam sekejap mata, wajahku memerah. Sungguh memalukan. Sepupuku mengingatkanku, kamu bisa menggigitnya dan menelannya, meskipun rasanya tidak enak. Saya, seorang pria pemberani memotong lengannya, dan emas berubah menjadi emas melalui penempaan berulang kali. Setelah menggigit kantong empedu ular, mulutku langsung dipenuhi aroma pedas. Selain rasa pedas, ada juga aroma menyengat yang menyengat mataku. Singkatnya, seluruh tubuhku mulai terasa pusing. Rasanya asam dan menyegarkan. Saya merasa ingin muntah. Wow, angin bertiup, dan Bu Suanyin memelukku dari belakang, memegang daguku dengan tangannya dan berkata, kamu harus memakannya, kalau tidak akan terbuang sia-sia. Aku mengerutkan kening dan meringkuk dalam pelukan sepupuku, sambil berpikir aku akan mati. Aku menelan ludah, tapi rasanya masih melekat di mulutku. Rasanya seluruh mulutku bukan milikku, bahkan mungkin berubah menjadi mulut sosis. Namun, kurang dari 10 detik setelah kantung empedu ular memasuki perut, arus hangat itu dengan cepat menghilang dan mengalir deras ke dalam tubuh, seolah-olah sungai api terbuka di dalam tubuh. Bagaimana rasanya? Tanyanya sambil melepaskanku. Tidak nyaman. Aku mengerutkan kening. Merasa tidak nyaman itu wajar. Segera praktikkan teknik pernapasan naga dan keluarkan semua hal yang membuatmu tidak nyaman. Keluarkan. Aku akan melindungimu dan fokus berlatih. Ia berlatih Qigong tepat di batang pohon, dan tiang naga melingkar pun terbentuk. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya diselimuti aura jujur dan berpengalaman, dan rasa panas yang tadi dirasakannya pun sirna. Saat Qigong napas naga diaktifkan, panas dan dingin yang membakar di tubuhnya mulai mengalir bergantian, menyerang dan menyatu, dan tak lama kemudian ia mulai berkeringat dingin.
Setelah berlatih hampir 10 kali, energi darah yang kuat yang diserap dan ditempa dengan memakan empedu ular di dalam tubuh hampir habis. Melalui pengamatan lubang spiritual, riak-riak mulai muncul di kolam dingin di dalam tubuh, dan naga itu akhirnya membuka matanya, hendak keluar. Mengaum, terdengar auman naga tanpa suara, dan riak-riak air kolam melonjak. Naga yang telah lama berdiam akhirnya melompat keluar dari air, membawa napas yang membara. Seekor naga muncul dari air. Teknik napas naga tingkat ke-6 telah selesai. Namun, sebelum aku sempat bahagia, tiba-tiba napas yang kacau menyerbu tubuhku. Rasa panas itulah yang membuat kesadaran spiritualku hilang. Cepatlah, anggrek mawar. Bu Suanyin merogoh tas kain di pinggangku dan mengeluarkan sekuntum bunga mawar, lalu menjejalkannya ke dalam mulutku. Tiba-tiba, aliran air jernih mulai mengalir di sekujur tubuhku, dan energi yang tadinya bergejolak mulai tenang dan reda. Dengan indera spiritualku, aku dapat melihat bahwa naga yang tadinya terhuyung-huyung di udara, telah menstabilkan tubuhnya dan kini meliuk-liuk dan berenang bebas di lautan awan. Panggilan. Saat aku mengembuskan napas, pakaianku basah kuyup, seolah-olah aku baru saja dipancing keluar dari air. Namun, kekuatan di tubuhku terasa kuat dan bergejolak, dan aku telah meningkat selangkah lebih maju dari sebelumnya. Bahkan kekuatan otot dan tulangku telah meningkat pesat. Manfaat yang dibawa oleh teknik napas naga menjadi semakin nyata. Bagaimana perasaanmu? Tanya Bu Suanyin sambil tersenyum. Aku merentangkan tanganku dan berkata, rasanya seperti terlahir kembali. Selamat, kamu telah menembus teknik napas naga tingkat ke-6 dan memasuki tingkat ke-7. Ia tersenyum, alisnya sedikit terangkat. Xiao Xuan, kamu tidak mengecewakanku. Hanya ada beberapa siswa di Akademi Wanling yang mampu menembus teknik napas naga tingkat ke-6 di usia ini. Kamu yang pertama. Dari segi bakat, kamu tidak kalah berbakat dari Suyan, Tang Kueran, dan yang lainnya. Saya merasa sedikit malu. Terima kasih telah membawa saya ke sini, kalau tidak, tidak akan mudah untuk mencapai terobosan. Apa gunanya mengatakan ini? Bu Suanyin melirik bangkai ular di sekitarnya dan berkata, beberapa binatang misterius ini punya pil misterius. Kalian bisa mencarinya. Simpan pil misterius itu untuk persiapan kultivasi kalian di masa depan. Aku memanggil pedang bulan lagi. Mungkin karena kekuatannya yang meningkat, cahaya pedang bulan menjadi jauh lebih terang. Aku membelah kepala ular-ular itu satu per satu. Tak lama kemudian, aku menyadari bahwa Suandan itu terlalu langka. Aku mencarinya di lebih dari 10 ular, tetapi tidak menemukannya. Akhirnya, ketika aku membelah kepala ular ke-20, aku terkejut menemukan Suandan yang jernih, bulat, dingin, dan menyegarkan seperti permata tergeletak di sana dengan tenang. Suandan itu memang kecil, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Ini adalah Suandan tingkat ke-5, yang diproduksi oleh ular kelopak tingkat ke-5. Kemudian ia menemukan beberapa lagi dan akhirnya menghitungnya. Totalnya ada 1 Suandan tingkat 6, 2 Suandan tingkat 5, dan 3 sisanya Suandan tingkat 4. Secara keseluruhan, ia menghasilkan banyak uang. Di kota Lingshui, harga 1 Suandan tingkat 5 setidaknya 50.000 koin roh naga. Bahkan Suandan tingkat 6 lebih mahal lagi, dan bisa dijual setidaknya seharga 100.000 koin roh naga. Total harga beberapa Suandan yang bisa dipegangnya sekitar 300.000. Bu Suanyin tersenyum dan berkata, jangan terlalu senang. Makanlah Suandan tingkat 6 ini sendiri. Ini akan terus mengisi darah, energi, dan kekuatan spiritualmu, dan akan tetap berada di dalam tubuhmu hingga benar-benar sempurna. Ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatanmu. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasimu, Suandan tingkat 6 adalah yang terbaik. Apapun yang lebih baik akan sia-sia, dan kau tidak akan bisa menyempurnakannya untuk waktu yang lama. Saya menelan Suandan dalam satu tegukan, dan rasanya seperti menelan es batu, sangat menyegarkan. Hari mulai gelap. Ayo kita cari tempat istirahat malam ini dan kembali ke kota Lingshui besok. Bu Suanyin melihat sekeliling dan berkata, kita juga perlu membuat api unggun, makan sesuatu, dan mencari air. Aku mendengar suara air terjun di sana. Ayo kita periksa. Bagus. Ada bahaya mematikan yang tersembunyi di mana-mana di sini, jadi tentu saja aku tidak akan berjalan gegabah, melainkan mengikuti sepupuku. Tak jauh dari sana, suara air terjun di depan terdengar semakin keras. Itu memang air terjun. Di bawah sinar rembulan, air terjun sepanjang puluhan meter menggantung di lereng gunung, bagaikan pita sutra putih yang berkilau. Tak jauh dari air terjun terdapat sebuah gua yang tersembunyi di dinding. Gua ini tidak dalam, tetapi dapat melindungi dari angin dan hujan, menjadikannya tempat berkemah yang ideal. Untuk makanan, saya membawa ular kelopak seberat 10 kg. Saya kupas kulitnya dan panggang. Rasanya pasti enak. Cahaya api unggun melompat-lompat pelan, dan dengan suara berderak, aku mengikat ular kelopak ke dahan dan memanggangnya di atas api unggun, menaburkan sedikit garam. Sayangnya, cabai dan jintannya kurang,
Kalau tidak, rasanya pasti akan lebih sempurna. Bu Suanyin duduk di sampingku, jubah valkirinya menutupi sosoknya yang menawan. Ia menatapku yang sibuk memanggang daging ular dengan mata penuh harap dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xuan, di mana kau belajar keterampilan ini? Jalan pucat waktu itu, kami sesekali berburu hewan kecil untuk dimakan, kalau tidak, tidak akan ada yang bisa dimakan. Terkadang kami kelaparan selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Jangan bilang betapa menyedihkannya itu, kataku santai, sambil membalikkan dahan-dahan pohon agar daging ular tidak gosong. Bu Suanyin berkata dalam keadaan linglung, aku terlalu sibuk untuk meluangkan waktu saat itu. Kemudian, aku pergi ke wilayah Changbei tetapi tidak dapat menemukanmu, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita seperti ini lagi. Sebenarnya tidak sesulit itu. Aku menoleh padanya dan berkata, ini semua pengalaman hidupku. Suka dukanya semua milikku, jadi aku tidak akan menyesali atau menyalahkan apapun. Dia tertawa terbahak-bahak, inilah mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat. Aku tersenyum dan berkata, Kak, ajak aku jalan-jalan 2 hari ke pegunungan Lingyun. Rasanya seperti jalan-jalan, ya. Mungkin, ada sedikit kemiripan. Di bawah sinar bulan, dengan mata cerah dan gigi putih, ia tampak secantik dewi sejati. Ia berkata penuh kerinduan, jika memungkinkan, aku sungguh berharap kita bisa hidup seperti ini selamanya. Mengapa tidak? Aku balas bertanya, kamu di sisiku sekarang, dan aku di sisimu. Asal kamu bilang sepatah kata, aku bisa pergi kapan saja. Ya, dia tersenyum dan berkata, apakah aku, adikmu, begitu penting bagimu? Tentu saja, kamu dan ayah adalah orang-orang terdekatku. Kau masih punya hati nurani. Ia tampak agak melankolis, alisnya sedikit berkerut saat berbicara, tapi aku khawatir kedamaian sementara ini tidak akan bertahan lama. Akhir-akhir ini, kabar tentang pedagang yang hilang datang dari alam luar. Aku curiga makhluk-makhluk yang bersembunyi di kegelapan siap beraksi lagi. Kalau itu terjadi, aku khawatir bahkan dewa perang sepertiku pasti akan terseret ke dalam konflik ini. Pedalaman. Aku tertegun sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ya, mereka semakin merajalela. Aku khawatir perang dengan manusia di benua roh naga tidak akan lama lagi. Bu Suanyin menatapku dengan mata indahnya dan berkata, jadi, Xiao Xuanku harus cepat dewasa dan menjadi seseorang yang bisa berdiri sendiri. Aku tidak bisa selalu menjagamu. Kau harus belajar melindungi diri sendiri dan menjadi cukup kuat untuk berdiri dengan bangga di benua roh naga dan tidak diganggu oleh siapapun. Itulah cara terbaik. Aku mengangguk dan berkata, kakak, aku akan melakukannya, aku sudah bekerja keras. Ya, aku bisa melihatnya. Dia tersenyum kecil, tampak sedikit lelah, bersandar pada dinding batu di belakangnya dan menutup matanya. Aku duduk lebih dekat dan menarik jubahnya menutupi perutnya yang rata. Tak lama kemudian, daging ular pun matang. Sambil mencabut belati dari ujung seragam sekolahnya, ia dengan hati-hati memotong sepotong daging ular dan mencicipinya. Rasanya renyah dan lezat, lalu ia memotong sepotong daging ular seukuran telapak tangan dan berkata, Kak, kemarilah dan coba, apa rasanya enak. Bu Suanyin membuka matanya, mengambilnya, dan tak dapat menahan diri untuk menyipitkan mata indahnya. Wah, wanginya enak sekali, biar aku cicipi dulu. Setelah menggigit dan menikmatinya cukup lama, ia mengangguk dan tersenyum, lumayan, lumayan. Kalau bumbunya tidak kurang, seharusnya kualitasnya setara dengan para koki di trotoar luar kampus. Kalau begitu, makanlah lebih banyak. Baiklah, kamu juga harus makan lebih banyak. Seekor ular kelopak beratnya lebih dari 4,5 kilogram, dan terasa berat di tangan. Cukup untuk kami makan, tetapi sepupu saya hanya makan kurang dari 0,5 kilogram, dan saya menghabiskan sisanya. Ketika saya sudah sekitar 80% kenyang, saya menepuk perut, membuka kantong air, dan meneguk air sungai yang jernih. Saya merasa sangat puas sesaat. Ini mungkin hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Dia mengambil lebih banyak kayu dari daerah sekitarnya, kembali ke gua, dan menyalakan api di pintu masuk. Binatang buas secara alami takut pada api. Bahkan binatang misterius di atas level 6 pun masih memiliki rasa hormat tertentu terhadap api. Menjaga api tetap menyala saat berkemah di luar ruangan pada malam hari adalah aturan paling dasar untuk bertahan hidup di hutan. Jika tidak, Anda mungkin terbunuh oleh binatang buas saat tidur. Kayu yang lembab itu mengeluarkan uap air saat dipanggang di atas api, menghasilkan suara mendesis yang secara mengejutkan membuat malam terasa agak hening. Sepupu saya dan saya telah berlari sejauh lebih dari 320 km sepanjang hari dan sangat lelah. Kami duduk di atas jerami kering, menyandarkan punggung ke batu, dan tertidur. Malam di hutan musim gugur sangat dingin, dan angin dingin bertiup ke dalam gua, membuat orang-orang menggigil. Cahaya bulan bersinar dari pintu masuk gua dan menyinari kami. Sepupuku dan aku berbaring bersebelahan cukup lama, tetapi kami terlalu kedinginan untuk tertidur, dan aku pun merasa kesal.
Dia perlahan membuka matanya, menatapku dengan mata berbinar-binar, lalu berkata sambil tersenyum, kenapa, kamu mau memelukku saat aku tidur? Jantungku berdebar kencang, apakah baik-baik saja? Ayo lakukan. Aku mengulurkan tanganku dan menarik sepupuku ke dalam pelukanku. Kami berdua bersandar agar tetap hangat, dan sepupuku membenamkan wajahnya di leherku. Napasnya yang hangat berembus di kulitku berulang kali, dan aku merasakan perasaan yang luar biasa. Saya tidur nyenyak sekali. Ketika terbangun, saya mendapati diri saya terbaring di padang rumput. Bu Suanyin sudah kembali membawa air dari mata air pegunungan. Ia menyerahkan kantong air itu kepada saya dan berkata, manfaatkan matahari terbit untuk melihat-lihat. Saya akan menambahkan beberapa tanaman obat berkualitas baik untuk budidaya Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu menderita di pegunungan Lingyun. Aku menyentuh hidungku dan berkata, lagi pula, dia bukan adik kandungku. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan disiksa lagi nanti? Sudah kuduga. Setelah minum air dan memanaskan daging ular kecil yang tersisa dari tadi malam, ia pun memulai perjalanannya untuk mencari tanaman herbal. Area keempat Gunung Lingyun adalah area terlarang di mana binatang-binatang misterius berkeliaran bebas dan orang asing dilarang mendekat. Namun, tampaknya setelah sepupuku menunjukkan kekuatan besarnya dan menghabisi seluruh keluarga ular tadi malam, binatang-binatang misterius itu tidak datang lagi untuk membuat masalah. Aku berjalan di depan, mengaktifkan lubang spiritualku, dengan hati-hati mencari energi spiritual unik dari obat spiritual tersebut, sementara sepupuku mengikuti dan membantuku mencarinya. Di sana ia menunjuk ke kejauhan, di bawah pohon tua meliuk-liuk yang tingginya puluhan meter. Aku berjalan mendekat, detak jantungku tiba-tiba bertambah cepat. Lubang spiritualku menangkap sekilas energi spiritual. Tepat di bawah tanaman berdaun lebar itu, setelah membelah beberapa helai daunnya yang tebal dan berbentuk palem, aku bisa melihat dengan jelas cahaya keemasan samar di bawahnya. Itu ujung ginseng darah. Ternyata sudah berubah menjadi keemasan, jelas menunjukkan betapa tuanya tanaman itu. Wah, saya terkejut dan senang. Bu Suanyin terkekeh dan berkata, gali dengan hati-hati dan jangan sampai pecah, kalau tidak, akan kehilangan banyak energi spiritual. Dengan hati-hati aku menggunakan belatiku untuk mencengkeram tanah di bawahnya. Tanah itu dipenuhi energi spiritual yang samar. Setelah berada di sekitar ginseng darah selama beberapa tahun, bahkan tanah itu pun menghasilkan energi spiritual yang luar biasa. Tak lama kemudian, aku memegang ginseng darah yang telah tumbuh menjadi bentuk manusia di tanganku, yang panjangnya lebih dari 1 jari. Sepupuku tertawa dan berkata, dilihat dari penampilannya, pohon ini pasti sudah berumur setidaknya 300 tahun. Jarang sekali tumbuh di tempat tersembunyi di bawah pohon, dan belum ada yang menemukannya. Cek, kita beruntung sekali. Ya, aku membungkus ginseng darah itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam tas kain yang kubawa dan menyimpannya dengan aman. Ia menatap pohon besar di atas. Pohon tua ini telah meliuk dan berkelok di sini setidaknya selama 2 tahun. 5 orang mungkin takkan sanggup memeluknya. Cabang dan daunnya begitu lebat sehingga sinar matahari pun tak mampu menembusnya. Ia berkata, kronik ramuan spiritual mencatat bahwa energi spiritual dan nutrisi yang terkandung dalam batang pohon tua yang telah berkelok selama lebih dari 1000 tahun cukup untuk meramu ramuan yang tak tertandingi. Ayo kita ke atas dan lihat apakah ada sesuatu di sana. Bu Suanyin meraih lenganku dengan satu tangan, lalu melompat ringan, membawaku ke ketinggian lebih dari 10 meter, dan mendarat dengan lembut di batang pohon yang tebal. Melihat ke bawah, aku melihat cabang-cabang terbawah pohon tua ini lebarnya lebih dari 1 meter, dan tak terelakkan ada kotoran burung, debu, di atasnya. Selain itu, ada area merah menyala di cabang terbesar. Detak jantungku tiba-tiba bertambah cepat, dan aku menggenggam tangan Bu Suanyin erat-erat. Kakak, apa kau melihatnya itu benar-benar ada di sana? Itu Ganoderma Fengyu. Baiklah, mari kita periksa. Mereka berdua melompat turun, mendarat di samping Ganoderma bulu Phoenix. Ganoderma itu sudah sepanjang lengan, menyerupai bulu burung Phoenix, berkobar-kobar. Bahkan tanpa menyentuhnya, seseorang dapat merasakan energi spiritualnya yang kaya dan rasa kesuciannya. Ganoderma bulu Phoenix ini berusia setidaknya 800 tahun, dan telah lama tak ditemukan, kemungkinan karena membutuhkan pandangan dari atas ke bawah untuk melihatnya, dan karena hanya sedikit praktisi spiritual yang dapat menolaknya. Ganoderma bulu Phoenix sulit didapat. Bahkan di kota terkenal seperti kota Lingshui, persediaannya terbatas. Dasar bocah nakal, keberuntunganmu sungguh luar biasa, kata Bu Suanyin dengan wajah memerah. Aku mengangguk, pasti karena kamu di sini, saudari, keberuntunganku jadi lebih baik. Dia tertawa terbahak-bahak, tampak sangat bahagia. Dengan hati-hati aku mengeluarkan Ganoderma lucidum Fengyu beserta akarnya, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam tas. Tiba-tiba, sakuku terasa berat. Ditambah dengan ginseng darah yang beratnya setidaknya 2 kilogram, beratnya menjadi 10 kilogram. Bu Suanyin mengingatkannya, Xiao Xuan,
kantor manajemen di kaki pegunungan Lingyun memiliki peraturan bahwa praktisi spiritual manapun tidak boleh membawa obat-obatan, Suan dan Del, yang beratnya lebih dari 10 kilogram. Jika tidak, semuanya akan dimasukkan ke gudang kantor manajemen. Kami sudah mengumpulkan cukup banyak, dan ramuan ini cukup untuk Anda gunakan selama setengah bulan. Ayo pergi, ayo kembali, kalau tidak, kita tidak akan bisa sampai di Akademi Wanling sebelum gelap. Aku tidak serakah, jadi aku mengikuti sepupuku dan segera meninggalkan gunung keempat. Saat senja, kami tiba di pinggiran pegunungan Lingyun dan menyusuri jalan setapak menuju pintu keluar. Di sepanjang jalan, kami bertemu puluhan praktisi spiritual dan pemburu gelap. Banyak dari mereka tahu ada harta karun ketika melihat tas dan kerangka saya yang berat, sehingga mereka pun tertarik. Sayangnya, jubah dewa bela diri milik sepupu saya bukan sekadar hiasan. Jubah itu cukup untuk mengintimidasi mereka dan membuat mereka mendesah putus asa. Di pintu keluar, sekelompok prajurit maju ke depan, dan pemimpinnya berkata dengan hormat, "Tuan Dewa Bela Diri, mohon tunjukkan kami ramuan obat yang Anda bawa agar kami dapat melanjutkan sesuai aturan." Saya melangkah maju, membuka tas itu, dan meletakkan ginseng darah berusia 300 tahun dan Ganoderma bulu Phoenix berusia 800 tahun di atas meja. Seketika, para penjaga tercengang, berbisik-bisik takjub. Wow, itu ginseng darah berusia 300 tahun. Ya ampun, masih ada Ganoderma Feng Yu berusia 800 tahun. Ramuan obat yang sangat langka, mungkin mereka sudah menembus jauh ke dalam inti pegunungan Lingyun. Mengerikan, timbang saja, beratnya kurang dari 10 pon, jadi Anda bisa membawanya pulang. Aku menggulung harta karunku, melambaikan tangan sambil tersenyum, lalu kembali ke kota Lingsue bersama sepupuku. Ginseng darah ini ditambah Ganoderma Lucidum Feng Yu seharusnya cukup bagiku untuk berlatih seni pertempuran akhir-akhir ini jika aku menggunakannya dengan bijak. Selama aku berlatih seni pertempuran hingga tingkat ketiga atau lebih, maka ketika aku bertemu lawan seperti Zhuang Hengxing yang berada di alam Tiancong, aku akan memiliki peluang menang 50% bahkan tanpa trik apapun. Saking senangnya, saya sampai tak kuasa menahan tawa saat naik kereta. Sekembalinya ke All Souls Cholege, saya merasakan saraf wajah saya berkedut. Sudah lewat pukul 8 malam ketika kami kembali ke Wanling Cholege. Sepupu saya langsung menuju kantor dekan, sementara saya mengikuti jalan utama di halaman dan langsung menuju kantor pengasah pedang. Namun, kantor pengasah pedang itu jauh dan butuh waktu sekitar 5 menit berjalan kaki ke sana. Tas pinggangnya penuh dengan ramuan obat, dan ia sangat gembira. Masih banyak mahasiswa di luar kampus, ada yang sedang berlatih, ada yang berlarian di taman bermain, dan lebih banyak lagi anak laki-laki dan perempuan yang sedang asyik mengobrol. Saat aku sedang berjalan, dua suara yang tak asing tiba-tiba muncul di hadapanku, Su Yan dan Tante Yao, sungguh suatu kebetulan. Hei, bukankah itu Kuai Qiang Xuan? Lihat, Xiao Yan. Tante Yao adalah orang pertama yang menyadari kehadiranku. Su Yan tak kuasa menahan senyum dan berlari menghampiri sambil menarik pelan Tante Yao. Kemana saja kamu 2 hari ini? Fudia Yao dan aku pergi ke kantor penajaman pedang, tapi tidak menemukanmu. Saya baru saja kembali dari pelatihan. Oh. Dia melangkah maju, aroma samar tercium darinya, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kau sudah jauh lebih kuat. Benar, penilaian mahasiswa baru akan berlangsung beberapa hari lagi, dan kau harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Aku tersenyum dan bertanya, Su Yan, kamu terlihat tidak senang waktu aku datang tadi. Ada apa? Wajah cantik Su Yan dipenuhi kekecewaan. Ia melirik ujung roknya dan berkata, tadi, waktu aku lagi jalan-jalan di trotoar, rok yang baru kubeli kena gores becak. Aku jadi marah banget. Benarkah kau tidak bertanya kenapa dia tidak melihat kemana dia berjalan? Dia cemberut, aku hampir marah waktu lihat dia jual sate cumi bakar. Aku tanya harganya berapa. Dia bilang 5 yuan per tusuk dan tanya aku mau berapa. Aku bilang 3 dan kurang cabai sedikit, terus aku lupa kalau aku marah-marah. Tergantung pada, aku menyeringai dan berkata, kenapa kalian berdua nongkrong di sini? Bukannya latihan di asrama? Apa mungkin kalian sudah tidak terbiasa latihan tanpa aku mengasah pedang kalian? Tante Yao berkata, seragam sekolah perempuan selalu modelnya sama, jadi Xiaoyan dan aku berencana membeli beberapa set pakaian lagi. Lihat, bukankah ini yang ada di tangan kita? Benar saja, mereka berdua membawa beberapa tas di tangan, semuanya berisi pakaian dari toko-toko merek yang sedang naik daun. Aduh, sayang sekali. Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan 100 yuan di sakuku saat ini, sungguh memalukan. Statusku sangat berbeda dari mereka, dan aku sangat ingin kembali dan berlatih teknik pertempuran lagi. Jadi aku berkata, aku baru saja kembali, dan darah, energi, dan kekuatan spiritualku sudah penuh. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan besar ini, jadi aku akan kembali ke kantor poles pedang untuk berlatih, dan aku tidak akan menemanimu.
Suyan melambaikan tangannya dan berkata, Ayao dan aku sibuk akhir-akhir ini, jadi kami tidak akan membawakanmu makanan. Apa kamu punya uang sisa untuk membeli makanan? Ya, jangan khawatir. Oh ya, kami membantumu memberi makan ayam-ayam kemarin. Kau pemilik peternakan yang tidak bertanggung jawab dan pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Apa kau pernah peduli dengan perasaan ayam-ayam itu? Ini membuatku semakin malu. Bagaimana kalau aku punya perasaan terhadap ayam-ayam itu dan tidak tahan memakannya? Sebagai seorang praktisi spiritual, dan sebagai penulis novel fantasi standar, aku bahkan belum menghabisi seekor ayam pun dalam 120.000 kata, apalagi pengalaman mendebarkan menghabisi orang seperti orang gila. Aku sangat malu. Aku kembali ke kantor pengasah pedang dan meletakkan kue wijen yang kubeli dari jalan pejalan kaki di atas meja. Aku makan malam dengan air hangat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika aku sudah setengah kenyang. Sudah terlambat untuk pergi ke tempat Sen Buyun sekarang. Lupakan saja, Sen Buyun juga bilang aku tidak perlu pergi jika ada urusan. Dia mungkin tidak akan menungguku berlatih di Luoxialing setiap hari. Sebaiknya aku berlatih di kantor pengasah pedang hari ini. Bungkus ginseng darah berusia 300 tahun dengan beberapa lapis kertas minyak. Jangan dimakan dulu, simpan untuk nanti. Konsumsilah Ganoderma lucidum Fengyu dalam jumlah yang lebih banyak terlebih dahulu. Ganoderma lucidum Fengyu mudah mengalami dehidrasi, dan khasiat obatnya akan sangat berkurang setelah benar-benar kering. Ginseng darah berbeda, kulit permukaannya telah memadatkan kelembapan, mempertahankan energi spiritual dan nutrisi di dalamnya. Mulailah berlatih seni perang dan penaklukan. Dengan sedikit gerakan kakinya, ia berdiri diam, setenang batu. Temperamennya sedingin kolam yang dingin. Ini adalah ranah tertinggi dari tingkat ke-6 seni napas naga. Dengan seni napas naga untuk melindungi hukum, mempraktikkan taktik pertempuran secara alami akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Namun, tepat setelah aku mengaktifkan seni napas naga, tiba-tiba lubang spiritualku merasakan seberkas cahaya melonjak di hatiku, dan napas yang familiar mengalir ke dalam hatiku. Panggilan, sebuah gurun muncul di hatiku, tanah kelabu muda. Di atas tanah itu, sebilah pedang panjang berkilau melayang. Badan pedang itu tak berlekuk, lurus bagai lukisan, dan bilahnya panjang dan ramping. Itu adalah senjata kehidupan bawaanku pedang bulan. Tempat yang dapat membawa dan memelihara benda-benda pemberi kehidupan disebut lingsu. Reruntuhan spiritualku akhirnya terbangun pada saat ini. Ada pepatah sejak zaman kuno yang mengatakan reruntuhan spiritual muncul dan fondasinya pun kokoh. Ini juga membuktikan bahwa setelah mencapai kesempurnaan di tingkat ke-6 teknik napas naga, akhirnya aku membangun reruntuhan spiritualku sendiri. Reruntuhan spiritual ini setara dengan tanah subur energi spiritual di tubuhku, yang menyuburkan perlengkapan spiritual dan pakaian tempur. Kekuatan reruntuhan spiritual akan secara langsung menentukan kekuatan perlengkapan spiritual. Reruntuhan spiritual di tubuhku terasa sangat luas, bahkan tak terbatas. Bumi ini padat, energi spiritualnya kaya, dan aura kuning misteriusnya samar-samar terlihat. Tercatat dalam lingsu gangmu bahwa untuk reruntuhan spiritual tingkat bumi, yang memiliki aura biru laut tergolong inferior, yang memiliki aura kuning tergolong medium, dan yang memiliki aura kuning misterius tergolong superior. Reruntuhan spiritual yang telah kubangkitkan kembali sebenarnya berkelas bumi superior. Hanya perlu satu langkah untuk naik ke reruntuhan spiritual tingkat surga. Sungguh luar biasa. Untuk sesaat, saya merasa sangat gembira. Tahukah Anda, reruntuhan spiritual saya sebelumnya hanya berada di tingkat bumi yang lebih rendah. Ini pasti berkat fondasi teknik napas naga yang mendalam. Mungkin hanya teknik membangun fondasi tingkat tinggi seperti inilah yang dapat menghasilkan reruntuhan spiritual tingkat bumi yang lebih tinggi saat membangun fondasi. Melihat ke seluruh dunia, fenomena ini sangat langka. Bertahun-tahun yang lalu, daratan telah secara ketat membagi tingkatan reruntuhan spiritual, yang terbagi menjadi 3 tingkatan surga, bumi, dan manusia. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi 3 tingkatan atas, tengah, dan bawah. Kebanyakan kultivator spiritual yang berhasil membangun fondasi mereka akan membentuk reruntuhan spiritual dengan kualitas manusia yang lebih rendah, sementara sekitar 20% yang beruntung akan membentuk reruntuhan spiritual dengan kualitas manusia menengah, dan hanya 10% kultivator spiritual yang akan membentuk reruntuhan spiritual dengan kualitas manusia atas. Sedangkan untuk tingkat bumi, hanya ada 1 dari 100 kultivator spiritual yang dapat membentuk reruntuhan spiritual tingkat bumi, dan bahkan lebih sedikit lagi kultivator spiritual yang dapat membentuk reruntuhan spiritual tingkat bumi atas. Seiring selesainya reruntuhan spiritual, kekuatan spiritual dalam tubuh saya menjadi lebih penuh dan lebih kental. Reruntuhan spiritual adalah tanah subur bagi perlengkapan spiritual dan seragam tempur, sekaligus tempat penyimpanan kekuatan spiritual dalam tubuh. Semakin kuat reruntuhan spiritual, semakin besar pula daya ledak, daya tempur berkelanjutan, dan kecepatan pemulihan kekuatan spiritualnya. Singkatnya,
Reruntuhan spiritual adalah fondasi bagi para praktisi spiritual. Semakin kental, semakin tinggi batas atas latihan di masa mendatang. Namun, Lingsu juga dapat berevolusi dan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan praktisi spiritual. Yang pertama adalah kualitas manusia, dan banyak orang yang berevolusi ke Lingsu tingkat surgawi melalui latihan keras yang berkelanjutan. Ada banyak legenda tentang hal ini dari zaman kuno hingga saat ini. Tak satu pun dari orang-orang kuat tak tertandingi yang terkenal dan mengguncang dunia tidak memiliki Lingsu tingkat atas tingkat surgawi. Lingsu sepupu saya, Bu Suanyin, adalah Lingsu tingkat atas tingkat surgawi. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan sirkulasikan kekuatan spiritual Anda. Di bawah pengamatan lubang spiritual, reruntuhan spiritual di dalam tubuh mulai berputar sendiri dengan suara berdengung, dan untaian kekuatan spiritual tampak meresap dan memelihara pedang bulan. Pedang bulan menjadi semakin terang, semakin kuat dan kuno, bahkan pola pada pedang menjadi lebih jelas. Benar saja, reruntuhan spiritual terus-menerus menempa dan meningkatkan pedang bulan. Saya diam-diam terkejut. Tanda ini adalah berkah dari surga. Saat ini, pedang bulan baru dalam bentuk pertamanya. Jika kekuatannya terkumpul cukup, ia akan berevolusi secara alami ke bentuk kedua. Saat itu, kekuatannya akan berlipat ganda. Ketika saya berada di kota daun perak, utusan Tanah Suci pernah mengidentifikasi pedang bulan ini untuk saya. Ia berkata bahwa pedang ini adalah pedang spiritual yang sangat langka, warisan dari pedang Huaxia zaman kuno, yang juga dikenal sebagai pedang Han. Tubuh pedang yang lurus melambangkan kebenaran, dan bilahnya yang ramping dan panjang melambangkan dominasi. Ini adalah senjata yang menggabungkan kebenaran dan dominasi. Jika digunakan dengan benar, pedang ini pasti akan menyinari semua makhluk hidup dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Sayangnya, setelah perjalanan ke jalan pucat, pedang bulan ternoda oleh terlalu banyak permusuhan dan darah. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk merawat dan menempanya kembali. Saya hanya berharap yang saya pegang di tangan saya adalah pedang kerajaan, bukan senjata. Seorang pria sejati melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dan tidak melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan. Mereka yang terlalu bermusuhan pasti akan menjebak diri mereka sendiri dan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Menarik kembali persepsi spiritualku, reruntuhan spiritual perlahan memudar menjadi kegelapan. Aku mengembuskan napas, mulai mengumpulkan kekuatan spiritualku, diam-diam berlatih teknik pertempuran, dan mulai mengolah teknik pertempuran tingkat pertama kekuatan berlari. Hua-hua, setelah berlatih keterampilan itu hanya sekali, ia sudah bisa merasakan tetesan air, yang merupakan tanda kecil keberhasilan di level pertama. Aliran air itu mengalir tanpa suara. Namun ini hanya keberhasilan kecil, jadi saya perlu terus berlatih. Di tengah suara desis, darah dan kekuatan spiritual di tubuhku terus menguap dan menghilang di bawah seni pertempuran. Dibandingkan dengan seni napas naga yang kental dan sederhana, seni pertempuran cenderung keras dan mendominasi, dan kerugian selama kultivasi juga lebih serius. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, aku bisa merasakan sebagian besar darah di tubuhku telah menguap. Tanpa ragu, ia merobek sepotong seukuran jari dari Ganoderma Feng Yu dan menggosokkannya ke mulutnya. Ganoderma itu meleleh di mulutnya dengan aroma manis yang samar. Dalam sekejap mata, Ganoderma itu berubah menjadi energi panas di perutnya, lalu menghilang dan dimurnikan. Darah dan energi yang hilang juga beregenerasi dengan cepat berkat efek Ganoderma Feng Yu, dan dalam sekejap mata, Ganoderma itu kembali penuh. Setelah berlatih teknik ini beberapa kali, dahinya sudah dipenuhi keringat, yang bahkan mengalir ke matanya, meninggalkan sedikit rasa sepat. Di hadapannya, darah dan kekuatan spiritualnya menguap dan berkumpul menjadi lapisan kabut. Sebuah danau samar-samar terlihat di tengah kabut. Danau itu begitu jernih dan suci, dengan awan tipis menutupi gelombang air. Tanda ini kabut luas. Tanda penguasaan level pertama kekuatan mengalir seni pertempuran. Aku bahkan bisa merasakan kekuatan di tubuhku mulai terisi. Setiap level teknik pertempuran yang kukuasai dapat meningkatkan kekuatan spiritualku sebesar 20%. Seni bela diri unik keluarga Bu kita tidak sia-sia. Ia menggigit Feng Yu Ganoderma Lucidum lagi, memulihkan darah dan ki-nya, lalu melanjutkan latihan. Tingkat pertama belum selesai, jadi ia belum puas. Setelah berlatih teknik ini 11 kali, darah di tubuhnya mulai menguap dengan cepat. Semenit kemudian, lautan asap yang luas di hadapannya mulai bergejolak, bersiul tanpa henti. Air sungai yang jernih mengalir tanpa henti, bagai pita sutra putih yang mengembun di udara di depan dadanya. Sungainya sebening cermin. Kekuatan larinya telah mencapai ranah kesuksesan besar. Sungai yang jernih itu hanya bertahan kurang dari 10 detik. Aku mendesah pelan dan mundur beberapa langkah, merasakan darah dan energiku mengering. Ini bukan pertanda baik. Untungnya, aku punya tanaman obat berkualitas tinggi seperti Feng Yu Ganoderma di dekat sini. Kalau tidak, aku pasti akan terkena penyakit serius. Ia meraih Ganoderma bulu Phoenix dan menggigitnya dalam-dalam, mengunyah, lalu menelannya.
Ganoderma itu meleleh di tenggorokannya dan berubah menjadi energi panas yang masuk ke perutnya, terus-menerus mengisi kembali darah dan energi yang telah hilang akibat kultivasi. Pusing di kepalanya pun segera hilang saat ramuan itu masuk ke perutnya. Benar-benar langsung manjur. Saya mulai merasa beruntung telah pergi ke pegunungan Lingyun, jika tidak, ramuan obat biasa mungkin tidak ada gunanya dan tidak akan cukup untuk berlatih seni bela diri yang begitu kuat dan mendominasi seperti Zhan Bajue. Ia beristirahat selama 1/4 jam, dan ketika napas dalam tubuhnya benar-benar tenang, ia melanjutkan latihannya. Menjelang larut malam, saya sudah lupa berapa kali berlatih, tetapi saya sudah makan Feng Yu Ganoderma Lucidum 2 kali. Pakaian saya basah kuyup, jadi saya hanya melepas baju dan berdiri di halaman kantor pengasah pedang dengan tubuh bagian atas terbuka untuk berlatih. Seiring kekuatan alirannya semakin kuat, terbentuklah sebuah lapangan seluas beberapa meter di sekeliling saya. Air yang deras menyapu dedaunan yang gugur di tanah, dan mereka berputar mengikuti arus. Tiba-tiba, dedaunan yang gugur itu tenggelam dan mengapung, membentuk aliran daun melingkar yang sangat besar, yang sangat deras dan memiliki suara gemerisik yang tak berujung. Akhirnya, setelah bunyi wus, dedaunan yang berputar-putar di udara berguguran satu demi satu, seolah-olah kehilangan penyangga dalam sekejap, dan di hadapanku, aliran deras yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kabut darah dan energi spiritual yang mengepul, semuanya menyatu menjadi laut. Kemudian, air laut biru dan daratan hijau zamrud terus berganti, dan wujud gas itu tak berujung. Ladang murbei dan laut biru. Tanda kesempurnaan energi lari. Dengan suara boom, kekuatan dahsyat yang dibawa oleh penyelesaian seni pertempuran tingkat pertama melesat keluar dari reruntuhan spiritual, mengalir melalui semua meridian dan titik akupuntur di tubuh, dan kekuatan spiritual meningkat sebesar 20%. Perasaan ini begitu jelas. Alasan utama mengapa Zhan Fajue dievaluasi sebagai seni bela diri kelas 1, alih-alih super kelas 1 atau kelas atas, mungkin karena terlalu mendominasi, proses latihannya sangat berbahaya, dan konsumsi energinya di luar kemampuan orang biasa. Namun, dari segi kekuatan saja, Zhan Fajue sudah pasti berada di level super kelas 1, bahkan mungkin level atas. Saya khawatir bahkan keahlian unik keluarga Susuyan, seni naga api 9 surga, mungkin tidak akan mampu mengalahkan Zhan Fajue. Ia menyelesaikan latihannya, mengepalkan tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan yang mendominasi dan menyerbu muncul di sekitar tinjunya, yang dapat ia kendalikan dengan bebas. Ia kemudian meninju tiang kayu di halaman tak jauh dari sana. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan dahsyat itu melesat keluar, menghancurkan segalanya dengan mudah. Tiang kayu dengan radius hampir 20 cm langsung hancur menjadi debu. Sungguh kekuatan dahsyat yang dahsyat. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan senyum di wajahku, dan berkata pada diriku sendiri, sobat lama, kamu akhirnya kembali. Seni perang dan penaklukan, inilah kartu trufku yang kuandalkan untuk mengukir jalan berdarah di jalan kematian yang pucat. Jika bukan karena dukungan kuat dari seni perang dan penaklukan, aku pasti sudah menjadi tumpukan tulang kering di jalan kematian yang pucat, atau mungkin mayat berjalan, bahkan tanpa restu menjadi tumpukan tulang kering. Darah dan ki dalam tubuh masih mencukupi, tetapi kekuatan fisik setelah berlatih seni perang dan penaklukan hampir habis. Kekuatan fisik berbeda dengan darah, ki, dan kekuatan spiritual. Kekuatan fisik tidak dapat diisi ulang hanya dengan mengisi ulang. Kekuatan fisik hanya dapat diisi ulang dengan makan dan istirahat. Saat itu, aku hanya merasakan satu hal, tubuhku terasa hampa. Aku tak bisa memaksakan diri untuk berlatih lagi. Menerobos ke level kedua teknik pertempuran hanya dalam satu malam saja sudah cukup sulit. Kultivasi membutuhkan kemajuan bertahap dan hasil yang mengalir secara alami. Latihan yang dipaksakan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Mandi dan pergi tidur. Setelah mandi air dingin, aku berbaring di tempat tidur, dan bahkan dengungan nyamuk musim gugur terakhir di telingaku pun tak terdengar. Aku tertidur lelap dalam sekejap mata, dan aku bahkan bisa mendengar dengkuranku sendiri. Aku sangat lelah setelah seharian bekerja keras, dan aku sangat membutuhkan tidur yang nyenyak dan memuaskan untuk memulihkan seluruh kekuatan fisikku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Saya dibangunkan oleh bel kelas pagi kampus, jadi saya bangun dan pergi ke kafetaria untuk mengisi kembali energi saya. Setelah mencuci muka dan mengenakan seragam sekolah yang bersih, ketika saya berjalan dari jalan kecil kantor penggilingan pedang ke jalan utama menuju kafetaria, sudah ada cukup banyak siswa di sekitar. Saudara Suan, itu suara Song Qian. Anak laki-laki itu tampak bertambah berat badannya. Wajahnya memerah saat ia berlari menghampiri dan berkata dengan senyum gembira, Kakak Suan, apa yang kau lihat di sana? Saya mengikuti arah jarinya dan melihat sebuah toko di sepanjang jalan yang sedang direnovasi. Sejujurnya, toko ini hanya tempat kecil, seperti lubang yang digali di dinding halaman. Sebuah lubang, kataku. Orang menyebalkan. Dia menyeringai dan berkata, itu kedai teh susu saya. Saya sudah mulai mendekorasinya, dan akan segera dibuka untuk uji coba operasi dalam beberapa hari.
Kalian harus datang dan mendukungnya kalau begitu. Baiklah, baiklah, aku pasti akan datang untuk mendukungmu, tapi aku tidak punya uang, jadi kamu harus memberiku minum. Oke, oke, aku akan mengurus tes susu kakak Suan seumur hidup. Anak laki-laki itu menepuk dadanya dengan keras, lalu berkata, ngomong-ngomong, kemana saja kamu selama 2 hari ini waktu aku mencarimu kemarin siang, tidak ada orang di kantor pengasah pedang. Aku melihat setumpuk pakaian kotormu di kamar mandi, dan aku bahkan sudah mencuci dan menggantungkannya untukmu. Apa kamu tidak lihat? Aku agak terkejut. Itulah yang kukatakan. Kupikir gadis siput yang datang dan membantuku mencuci baju. Wajah Song Qian dipenuhi kesedihan dan kemarahan gadis siput orang pembawa sial, aku baru saja menginjaknya bersih-bersih satu persatu. Aku mengerutkan kening, mengendus kerah bajunya, dan berkata, sial, pantas saja baunya seperti kaki. Song Qian tampak seperti ingin mati. Haha, ayo kita pergi makan malam. Mereka berdua memasuki kafetaria, dan ada banyak siswa di sekitar yang menunjuk dan berbicara kepadaku. Kurasa mereka semua membicarakan kandidat yang akan menjadi murid Shen Buyun. Memang benar, ketika kau hidup di dunia, kau pasti akan terluka. Orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun. Ini sungguh kebenaran abadi. Kak Suan, aku tidak bisa makan banyak untuk sarapan. 3 roti ini untukmu. Song Qian mendorong roti-roti itu ke dalam mangkuk nasi di hadapanku. Saya merasa sedikit bersalah dan berkata, jangan selalu memberiku makan. Berat badanmu sudah turun. Wajah Song Qian dipenuhi garis-garis hitam. Aku jelas-jelas naik 5 kilogram dalam waktu setengah bulan, bagaimana kau bisa tahu kalau berat badanku turun? Setelah beberapa saat, aku teringat sesuatu dan mengeluarkan suandan tingkat keempat dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, ini, makanlah ini, sempurnakan dengan baik, dan berusahalah untuk mencapai terobosan. Ah Suan dan saudara Suan, bagaimana kau mendapatkan ini? Song Qian sedikit terkejut sekaligus senang. Pasti bohong kalau dia bilang tidak ingin menjadi praktisi spiritual yang kuat. Dia pasti ingin, tapi dia tidak mampu. Dan juga sangat mudah bagiku untuk memberinya suan dan tingkat 4, bukan tingkat 5. Kultivasinya terlalu rendah, dan mustahil baginya untuk menyempurnakan suan dan tingkat 5. Memakannya akan membuang-buang waktu, dan itu akan memperlambat kultivasinya. Aku mengaku, aku pergi berburu dengan Suster Suanyin 2 hari terakhir ini. Ini hasil buruannya. Cepat simpan. Baiklah, terima kasih, saudara Suan. Tak perlu banyak bicara antar saudara, semua itu ada di dalam hati. Setelah makan malam, Song Qian pergi ke kelas, dan aku harus keluar sebentar. Aku harus menukar sebagian biaya hidup, kalau tidak aku tidak akan bisa mencari nafkah. Untuk biaya hidup, tentu saja suandan. Aku mendapatkan total 6 suandan dari pegunungan Lingyun. Aku memakan suandan tingkat ke-6, dan belum dimurnikan di tubuhku. 5 lainnya tetap kusimpan, jadi sebaiknya aku jual 1 atau 2 dulu untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Di luar kampus, di jalan pejalan kaki. Berjalan ke sudut jalan, Anda akan melihat deretan toko harta karun, toko jamu, dan toko material. Tempat ini sering dikunjungi oleh banyak pelajar, dan banyak anak dari keluarga besar membeli bahan-bahan budidaya langsung di sini. Saya melihat ke setiap toko satu persatu, dan akhirnya mata saya tertuju pada sebuah toko yang tidak terlalu menarik perhatian. Namanya toko bahan kokang. Sial, kalau tidak teliti, saya pasti mengira itu toko buah. Alasan saya memilih toko ini sangat sederhana. Toko ini kecil dan sangat tertekan, dan jelas bisnisnya sedang tidak bagus. Toko-toko besar seperti itu pasti akan kekurangan suandan tingkat 4 dan suandan tingkat 5. Hanya toko ini yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Setelah memasuki toko, sang bos, seorang pria gemuk, datang menyambut saya. Hei, anak muda, kamu mau beli apa? Matanya berbinar ketika melihat seragam sekolahku. Setelah melihat-lihat, saya bertanya, apakah Anda menjual suandan di toko Anda? Ya. Ia terbang ke depan deretan lemari dengan kecepatan yang tak sebanding dengan ukurannya, lalu berkata sambil tersenyum nakal, lihat, ini semua suandan yang dikoleksi toko kami. Ada suandan tingkat pertama dan kedua, dengan berbagai macam khasiat. Kamu hanya punya suandan tingkat kedua. Aku mengerutkan kening. Dia juga sedikit terkejut. Kenapa? Kamu butuh yang lebih baik. Efek suandan tingkat kedua terbatas. Memakannya hanya buang-buang waktu. Aku tertawa asal-asalan dan berkata, kamu tidak hanya punya barang sebanyak ini, kan para siswa di Akademi Wanling punya standar yang sangat tinggi. Barang sekecil ini saja tidak akan menarik popularitas. Ia menunjukkan ekspresi penyesalan dan berkata, pil misterius pada dasarnya adalah harta karun yang berharga, dan sangat sulit ditemukan. Toko kami telah mencarinya di kota Lingyun selama 3 bulan dan belum menemukan pil misterius tingkat tinggi. Namun jika Anda benar-benar tulus dan ingin membelinya, saya akan menjual harta karun kami.
Ia mengeluarkan sebuah kotak brokat dan setelah membukanya, sebuah suandan yang berkilau dan bercahaya diam-diam tersimpan di dalamnya. Itu adalah suandan tingkat ketiga. Saya tidak bisa menahan tawa. Bos gendut itu tampak bingung. Ada apa kau tidak perlu tertawa terbahak-bahak saat melihat suandan kelas 3 yang begitu hebat? Lagi pula, kau kan mahasiswa Wanling Colege. Kau seharusnya punya visi dan perspektif, oke meskipun kau seorang kandidat, tapi... Aku menggelengkan kepala dan tersenyum. Bos, apa ini satu-satunya suandan kualitas yang ada di tokomu? Kalau begitu, lebih baik tutup saja. Tanpa sumber barang yang lebih baik, bagaimana kau bisa bersaing dengan toko-toko di sekitarmu? Kudengar beberapa toko besar sudah menjual suandan kualitas 5, dan kualitas tertinggi yang kau punya di sini cuma suandan kualitas 3. Bos gemuk itu tersengat dan bertanya, apakah Anda akan membeli suandan tingkat ketiga ini atau tidak? Tidak, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak akan membeli apapun? Dia sedikit marah. Aku tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan suandan tingkat 4 dari sakuku, melambaikannya di depannya, dan berkata, aku di sini bukan untuk membeli suandan, tapi untuk menjualnya. Lihat apa ini. Mata bos gemuk itu melebar, dan bahkan suaranya tergagap. Suandan tingkat keempat. Saya mengangguk dan berkata, bagaimana dengan kesepakatan ini? Tentu saja aku mau anak muda, oh tidak, Tuan, Anda benar-benar orang yang tepat waktu dalam menolong. Dia sangat gembira. Aku mengeluarkan suandan tingkat kelima lainnya, membuka telapak tanganku, dan berkata, karena kamu tulus, aku akan menjual yang ini juga kepadamu. Bos gendut itu benar-benar terdiam saat itu, mulutnya menganga membentuk huruf O. Hatinya pasti kacau, pikirannya kacau. Ya Tuhan, ini suandan tingkat 5. Kenapa kau punya suandan tingkat 5? Kenapa? Setelah semenit penuh, dia akhirnya tenang dan bertanya, kakak, karena hartamu begitu banyak, mengapa kakak memilih toko kecil kami untuk berdagang? Saya meliriknya dan berkata, karena kamu punya struktur tulang khusus, apakah itu tidak apa-apa? Dia menarik napas dalam-dalam. Kau sudah menemukan jawabannya. Semuanya adalah pil-pil ajaib yang penuh dengan energi spiritual. Bos gemuk itu memegang 2 pil misterius itu dengan gembira, dan para pelayan di belakangnya berkumpul di sekelilingnya, semuanya tampak ketakutan. Saya bilang, sebutkan harganya. Kalau cocok, saya jual ke kamu. Kalau tidak, saya jual ke toko lain. Bagus. Bos gendut itu sangat tegas, seolah takut suandannya akan direbut oleh para pesaingnya. Ia berkata, suandan kelas 5 harganya 70.000, dan suandan kelas 4 harganya 30.000. Bagaimana menurutmu? Aku tak kuasa menahan senyum dan berkata, kedua suandan ini baru saja dikeluarkan dari tubuh seekor binatang suan 2 hari yang lalu. Mereka sangat kaya akan esensi spiritual dan bisa disebut bermutu tinggi. Tapi kau memberi mereka harga murah. Sepertinya aku salah menilaimu. Kedua suandan ini bisa dijual setidaknya seharga 100.000 dan 50.000. Aku hanya bisa membiarkanmu untung sedikit saja. Lagi pula, aku sudah menukar nyawaku untuk mereka. Aku hampir dimakan ular kelopak untuk mereka. Saat aku mengatakan ini, aku mengungkapkan ekspresi yang tragis. Kasihan kedua sahabatku, mereka digigit ular kelopak sampai mati. Ekspresi bos gendut itu juga berubah serius. Lagi pula, kebanyakan praktisi spiritual memasuki pegunungan Lingyun hanya untuk berburu beberapa binatang suan tingkat rendah, dan mereka hanya mendapatkan suandan di bawah tingkat ketiga. Tingkat keempat dan kelima sulit dibeli bahkan dengan uang. Terlebih lagi, suandan tingkat keempat dan kelima dapat sangat meningkatkan popularitas toko. Maka, ia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, adik kecil, aku akan menjadikanmu temanku. Aku akan memberimu harga yang pantas 55.000 untuk suandan tingkat keempat dan 100.000 untuk suandan tingkat kelima. Bagaimana? Semahal apapun harganya, saya khawatir harganya tidak akan jauh lebih mahal. Kalau saya naikkan lagi, toko kecil ini pasti rugi. Jadi saya tersenyum senang dan berkata, karena bos juga tulus, berarti ini milikmu. Ini kartu bank saya, tinggal setorkan saja uangnya. Bagus. Bos menyerahkan kartu itu kepada seorang petugas, dan tak lama kemudian petugas itu kembali dari bank dengan tanda terima setoran sebesar 150.000 yuan. Sisa 5.000 koin roh naga diserahkan kepada saya secara tunai. Oleh karena itu, sang bos masih memperlihatkan ekspresi enggan di wajahnya. Kakak, sering-seringlah datang. Saya membeli sekantong beras dan sekantong biji-bijian untuk memberi makan ayam di jalan pejalan kaki, dan kembali ke kantor pengasah pedang di Wanling Colege, sambil membawa satu di masing-masing tangan. Di pagi hari, setelah memberi makan ayam, saya melanjutkan latihan seni perang. Tingkat kedua dari teknik pertempuran, tenaga kuda yang garang. Dibandingkan dengan pasukan berderap, pasukan kuda api memiliki lebih banyak semangat dan sikap arogan layaknya kuda agung. Dari posisi awal, samar-samar terdengar ringkikan agung keempat kuku kuda yang melangkah ke udara.
Kekuatan spiritual di reruntuhan spiritual berubah menjadi sungai yang bergolak, terus mengalir ke seluruh tubuh, menyatu dengan darah dan ki, menguap dan menyublim, serta terus menyempurnakan karakteristik kekuatan dalam tubuh. Dalam sekejap, suatu kekuatan besar tiba-tiba mengalir dalam dadaku dan aku tak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Minum. Dengan teriakan nyaring aku angkat dadaku ke langit, lalu gumpalan asap mengepul ke angkasa, berubah wujud menjadi seekor kuda liar agung yang melesat keluar dari angkasa, keempat kukunya menginjak asap, tampak hidup dan penuh kekuatan. Kuda melangkah ke dalam kabut. Saya sedikit senang. Saya tidak menyangka bisa memasuki ranah Xiao Chengtian milik Liu Ma Jin dengan begitu mulus. Dia meminum seteguk Feng Yu Ganoderma dan meneruskan latihannya. Dalam sekejap mata, kuda liar yang agung itu lenyap di udara, digantikan oleh kekuatan spiritual yang tak terbatas. Darah dan energi terus menguap dan menyebar, mengeluarkan kotoran dari tubuh dan memurnikan kekuatan spiritual yang paling murni. Sebuah kekuatan dahsyat terus-menerus mendidih dan bergejolak di tulang dan otot, menunggu saat untuk keluar. Pelatihan ini berlangsung sepanjang sore hingga senja. Ledakan. Kekuatan spiritual tak berujung yang tertahan di antara lenganku meledak, lalu berubah menjadi gumpalan debu yang berjatuhan di sekitarku, mengembun dan mengendap, seolah-olah menjadi lautan kabut. Kemudian, sebuah kekuatan misterius melesat langsung ke dahiku dan langsung keluar dari tubuhku. Samar-samar aku mendengar derap langkah kuda, dan dua ekor kuda tiba-tiba muncul, meraung dan berlari kencang, melesat langsung ke lautan kabut. Pada saat ini, semuanya lenyap seketika dan lenyap, seolah-olah kejadian ini tidak pernah terjadi. Dua kuda memasuki laut, tingkat kedua kekuatan kuda api, alam penguasaan. Saya sedikit senang dan lega, tetapi rasanya itu masih jauh dari cukup. Berdasarkan kemajuan ini, mustahil bagi saya untuk menembus level kedua seni penakluk perang hari ini. Faktanya, memang benar, saat pertama kali berlatih seni penakluk perang, saya membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk menembus level kedua. Dan sekarang meskipun saya telah mendapatkan beberapa pengalaman dengan mengulangi latihan sebelumnya, rasanya terlalu sensasional untuk menembusnya dalam 1 hari. Namun, jika saya tidak bisa melakukannya dalam 1 hari, saya yakin saya bisa melakukannya dalam 2 hari. Setelah makan malam, lanjutkan berlatih. Namun, melihat Ganoderma bulu Phoenix yang tersisa hanya setengahnya, saya jadi khawatir. Rasanya ini sama sekali tidak cukup. Bahkan jika saya menambahkan ginseng darah berusia 300 tahun, itu hanya cukup untuk mencapai tingkat ketiga seni pertempuran. Namun jika aku benar-benar bisa berkultivasi hingga tingkat ketiga seni pertempuran, itu berarti kekuatanku meningkat 60%. Dengan bantuan seni napas naga tingkat ke-6 dan teknik kaki asap dan awan, mungkin kekuatanku sudah sekitar 50% dari sebelum seni penghancuran Vena terbakar. Jika 50%, maka aku memiliki setidaknya 60% peluang untuk menang melawan lawan seperti Zhuang Hengxing, dan aku tidak akan dirugikan sama sekali dalam pertarungan langsung. Ketika teringat Zhuang Hengxing, ia tak kuasa menahan amarah dan ingin menghajarnya. Orang seperti dia yang merendahkan orang lain memang seharusnya dipukul keras, baru kemudian memperbaiki diri. Ubahlah penghinaan menjadi motivasi dan masuklah ke dalam meditasi dan praktik lagi. Ia memasuki kondisi meditasi tingkat ke-6 seni napas naga, lalu mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk berlatih seni pertempuran. Dalam sekejap mata, tubuhnya diselimuti kabut tingkat kedua seni pertempuran. Kekuatan di tubuhnya terus mengalir, dan kekuatannya meningkat 1 poin setiap kali berlatih, hingga mencapai titik nol terobosan. Namun, setelah 1 kali berlatih, peningkatannya jauh lebih kecil. Ini berkat bantuan harta karun seperti Ganoderma bulu Phoenix, jika tidak, efek latihannya akan semakin kecil. Banyak orang tidak mampu mencapai terobosan sepanjang hidup mereka. Alasannya sederhana, efek latihan mereka rendah. Beberapa praktisi spiritual dengan bakat yang kurang mungkin tidak mencapai kemajuan apapun bahkan setelah berlatih 70 atau 80 kali. Ini adalah masalah bakat dan pemahaman. Pemahaman saya sangat tinggi, kalau tidak, saya tidak akan membangkitkan urat spiritual surgawi saya. Sekarang setelah urat spiritual itu hilang, pemahaman saya tetap ada, sungguh melegakan. Ada pepatah di Tanah Suci 7 Dewa bahwa pemahaman ini disebut kekuatan pertumbuhan. Semakin tinggi kekuatan pertumbuhan, semakin efektif kultivasinya. Melihat Akademi Wanling, mahasiswa baru terbaik seperti Su Yan, Tan Taiyao, dan Tangku Eran semuanya memiliki kekuatan pertumbuhan yang tinggi ini. Kalau tidak, bahkan dengan keluarga besar dan warisan sebagai pendukung, tetap mustahil untuk menjadi master terbaik. Beberapa hal ditakdirkan sejak lahir. Setelah berlatih puluhan kali, kabut di luar tubuhku semakin tebal, dan aku hampir tidak bisa melihat pemandangan beberapa meter jauhnya. Kekuatan penuhnya sepertinya telah mencapai titik kritis. Waktunya menyerang. Aku berteriak keras dan perlahan mengangkat tanganku. Seketika, seluruh energi spiritual di tubuhku melesat keluar dan menyerbu rintangan yang disiapkan oleh seni pertempuran dan penaklukan. Sesaat,
Aku merasakan aliran gunung dan lautan serta suara runtuhan di lubang spiritualku. Tiba-tiba, mataku jernih. Aku telah berhasil menembus alam kecil ini. Ledakan. Dengan lubang spiritualku mengintip di depan mataku yang jernih, kabut itu seluas lautan. Sebuah kekuatan sedang mendidih di udara, siap meledak. Tepat saat kekuatan spiritualku melonjak, seekor kuda muncul dari udara, meraung dan menukik ke bawah. Disusul oleh yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Langit sudah dipenuhi kuda-kuda yang ganas, berlari kencang melintasi lautan kabut. Ribuan kuda berlari kencang. Teknik pertempuran level kedua, level ketiga surga. Aku sudah menguasainya. Matanya menjadi jauh lebih jernih, dan di hadapannya terbentang pemandangan yang cerah dan jernih. Gambaran segala sesuatu yang bergegas menghilang dalam sekejap mata, dan digantikan oleh pemandangan di halaman kantor penggilingan pedang. Saat ini, pengembangan seni perang dan penaklukan hanya bisa seperti ini. Saya tidak bisa mencapai level ketiga, tetapi kemajuannya cukup untuk mempermalukan orang lain. Cukup. Waktunya telah tiba, saatnya pergi ke Sen Buyun untuk berlatih teknik kaki Yanyun. Kungfu napas naga melatih fondasi, seni pertempuran melatih aura pembunuh yang terpancar, tinju petir dan ilmu pedangku adalah keterampilan tubuh bagian atas, dan untuk keterampilan tubuh bagian bawah, semuanya bergantung pada teknik kaki asap dan awan. Seorang master sejati ditakdirkan untuk tidak memiliki kekurangan, jika tidak, ia akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Dalam mengejar kekuatan tertinggi, ia harus berjuang untuk kesempurnaan, jika tidak, ia ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai puncak pedang yang sesungguhnya. Luoxialing adalah tempat yang sepi, dan Sen Buyun juga seorang pria yang kesepian. Sebelum saya memasuki Luoxialing, saya melihatnya sedang memancing di tepi kolam. Ia memancing di malam hari, dengan santai dan puas. Sudah ada cukup banyak ikan di keranjang bambu di sebelahnya. Guru, apakah Anda sedang memancing? Saya duduk di atas batu di dekatnya dan bertanya sambil tersenyum. Sen Buyun tersenyum tipis. Wah, kolam ikan melompat ini sangat dalam. Ada berbagai macam ikan, bahkan ada beberapa ikan spiritual yang memelihara ki dan mengandung energi spiritual. Ikan roh. Ya, ia mengangguk dan berkata, ada banyak jenis ikan spiritual. Kebanyakan dari mereka dapat memelihara ki dan mengisi kembali darah setelah dimakan. Efeknya sama seperti jantung dan daging beberapa binatang misterius. Lihat ikan mas emas di keranjang ikan. Namanya ikan mas roh naga. Harga per ponnya hampir sama dengan daging naga dan harimau. Ikan ini merupakan makanan yang sangat baik bagi para praktisi spiritual. Oh, saya periksa keranjang ikan itu dan benar saja, ada seekor ikan mas emas, mulutnya terbuka dan tertutup, dia belum mati. Berbalik dan berjongkok di tepi kolam, saya bertanya dengan penuh minat, Guru, kolam ini membentang beberapa mil, tepat di bukit belakang akademi. Kok ada ikan mas naga ini? Logikanya, seharusnya sudah lama dipancing. Ikan-ikan ini pasti dipelihara orang lain. Tahukah Anda siapa itu? Sen Buyun tertawa. Saya tidak peduli siapa yang membesarkannya. Saya menangkapnya karena saya suka memakannya. Siapa yang bisa berbuat apapun terhadap saya? Aku menatapnya dengan pandangan luar biasa dan bertanya, jadi, apakah kamu akan terus memancing malam ini, atau kamu akan mengajariku teknik tendangan asap dan awan? Sen Buyun diam saja, tetapi memberi isyarat agar diam. Ia mengangkat tongkat bambu di tangannya dengan lembut, dan tali pancingnya langsung lurus. Seekor ikan melambai-lambai di air, ekornya bahkan berkilau keemasan di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, seekor ikan mas naga seberat setidaknya 2 kilogram ditarik oleh Sen Buyun. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Ikan mas naga lagi, semoga beruntung malam ini. Ayo, murid, aku akan kembali membuat sup ikan. Tunjukkan keahlianmu. Baiklah, Guru. 40.